Saul Siagian. Untuk Bapak Pendeta disilakan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkan hati dan pikiranmu. Kita akan memulai ibadah ini dengan satu harapan. Kita boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan, mendengar suaranya, dan kita boleh terus semakin bertumbuh mengenal Dia. Mari kita berdoa. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus kami memulai ibadah ini. Kami menyerahkan ibadah ini dari mula sampai pada akhir. Dan kami berdoa kepadamu Tuhan. Kami ingin berjumpa dengan Engkau lewat ibadah ini. Kami ingin mengalami urapan yang segar dari sorga Tuhan lewat ibadah ini. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, tidak ada satupun dari antara kami yang tidak mengalami Engkau di tempat ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan, setiap pribadi yang hadir pada ibadah ini mendapati firman Allah itu berbicara. Firman yang mengubahkan itu, firman yang menciptakan pikiran yang baru itu boleh terjadi di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala sakit dan kelemahan di tempat ini tidak berlaku. Karena ada firman yang menciptakan, karena ada firman yang menyembuhkan. Segala kelemahan di dalam nama Yesus Kristus dikalahkan oleh firman Tuhan. Dan tidak ada satupun Tuhan yang dilewatkan di antara kami untuk mengalami jamahan Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah urapan itu menuntun kami semuanya. Hamba-hamba Tuhan yang melayani Tuhan, WL, pemain musik yang akan menyampaikan firman Tuhan, hamba-Mu Penatua, Bang Leo Tuhan. Juga setiap kami yang hadir di tempat ini, urapan-Mu bekerja luar biasa. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama. Lalu Allah berfirman, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Setelah manusia itu berbuat dosa, maka takutlah mereka dan bersembunyi dari hadapan Allah. Namun dengan penuh kasih, Allah memanggil mereka dengan lembut. Aku adalah GKKD Makassar. Jika bakal kelahiranku muncul ketika visi Indonesia berbicara mengenai kegerakan yang melanda Kota Bandung tahun 1980, tentu tidak bisa dipisahkan dari sosok seorang almarhum Ferry Sihombing yang memiliki visi dalam hidupnya, yaitu melihat lawatan Tuhan terjadi di kota tempat di mana ia dibuang sebagai seorang mahasiswa.
Pergerakan awal pada tahun 90-an melahirkan kerinduan untuk melihat GKKD mengembang ke seluruh Indonesia seperti visi dalam Yesaya 54, mengembang ke kanan dan ke kiri, keturunanmu akan memperoleh bangsa-bangsa. Beberapa mahasiswa asal Sulawesi Selatan seperti Ibu Ivon Rajawane, Bapak Ganda Mangiri, Bapak Benyamin Tombe, Ibu Emi Sananung mengalami Tuhan di Bandung dan rindu untuk melihat aku lahir di Makassar. Cikal bakal kelahiranku bertambah jelas ketika beberapa jemaat GKKD Bandung diutus Tuhan dan bekerja di Makassar seperti Bapak Jeffrey Manda, Bapak Renan dan istri, dan Pak Saul sekeluarga. Dekat menuju kelahiranku, seorang kakak bernama Adriana yang akrab disapa dengan nama Kadian diutus Tuhan ke Makassar pada Agustus tahun 2000. Sebelumnya, dalam acara malam misi pada tahun 1992, Kadian mendapat penglihatan. Ada banyak orang melambai-lambaikan tangan di lautan memakai baju hitam. Dan penetua Bapak Ferry Sihombing mengarahkan Kadian berdoa untuk diutus ke Papua. Namun, visi itu tertunda. Sampai sekitar tahun 1999, Kadian berdoa dan melihat perahu pinisi seakan-akan Tuhan mengingatkan penglihatan sebelumnya. Bersama dengan rekan doa bernama Kakasta, mereka mendapat pesan bahwa Kadian akan pergi ke Makassar dan Tuhan akan memberikan banyak mahasiswa sebagai rekan sekerja. Saat Agustus tahun 2000, Kadian ke Makassar dan diarahkan oleh Feby Meske, seorang jemaat GKKD Bandung yang datang ke Bandung pada tahun 1998 untuk kuliah yang sedang pulang kampung ke Parepare. Kadian akhirnya mendapat kontrakan di Pondok Flora dekat kampus UKIP. Setahun sebelum kelahiranku, banyak mahasiswa UKIP mulai datang ke pondokan Kadian yang minta untuk didoakan. Kadian memakai kesempatan ini untuk melayani Deborah, Rosa, Juwita, Tini, Epi, dan lain-lain. Waktu itu saya pulang kampus dengan temanku Toti nih, kami duduk-duduk di teras pondokan, terus sambil asik ngobrol muncul Kadian dengan Tini. Ternyata mereka mau datang ngekos di Pondok Flora. Ocha? Seingat saya waktu itu saya dan kakak saya lagi pindah kos-kosan dari pondokan kamu ke pondokan sebelah namanya Pondok Permata Hijau. Nah, setelah sore harinya setelah pindahan itu saya dan kakak saya buat acara syukuran kecil-kecilan dengan makan-makan bersama. Nah, waktu itu kamu ajak Kak Dian sama Tini datang ke kosan saya. Disitulah ya saya ketemu dengan Kak Dian waktu itu. Waktu itu Kak Dian suka kunjungan ke pondokan-pondokan, ke kos yang lain. Sambil kunjungan Kak Dian menceritakan tentang Yesus. Saya ingat waktu itu Kak Dian datang kunjungan ke kosan saya. Terus waktu ujian dia berdoa untuk saya. Tidak hanya saya loh, teman-teman yang lain juga didoakan waktu mau ujian. Jadi waktu itu kami sudah berenam ya Cak ya? Iya. Ada saya, Ocha, Tini, Bora, Poni. Epi, dan Poni. Jadi waktu itu kita belajar firman bersama-sama, terus kita berdoa bersama ya? Ya. Terus saya ingat sekali waktu itu persekutuan perdana kita di kamarnya Kak Dian ya. Betul, waktu itu kita sempit-sempitan. Betul sekali, waduh. Susahnya waktu itu kita sempit-sempit panas-panas lagi. Iya, betul. Tapi semangat ya waktu itu persekutuan. Iya, luar biasa lah. Terus persekutuan selanjutnya di rumahmu kan, Cak? Iya, betul. Saya ingat sekali kesukaan saya waktu itu. Dan saya ingat ada loh orang baru diajak sama kakak saya, Kak Bora waktu itu. Kan nggak siapa? Kak Naneng! Iya, betul sekali. Kak Naneng itu waktu itu dilayani sama Kak Lucien ya, kayak baru ya, yang dari Bandung. Bandung. Betul sekali. Nah, waktu persekutuan berikutnya, Kak Naneng ngajak orang baru lagi loh waktu itu. Katanya orang ini jalan-jalan ke kos-kosannya langsung diajak persekutuan. Ingat gak siapa waktu itu? Bang Leo. Kebetulan ada orangnya. Bang Leo! Hai, apa kabar? Wah, luar biasa.
Semangat sekali Bang Leo ini. Bang Leo, gimana sih waktu itu, waktu persekutuan sampai bisa datang ke persekutuan sama-sama? Ya, waktu itu pada saat kami sedang bermain ke rumahnya Kak Naneng, kemudian kami berkumpul di situ, sudah ada Kak Lucen. Setelah itu Kak Lucen mulai menyampaikan kabar baik, dan semenjak itu saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup saya. Wow. Dan kemudian bukan suatu kebetulan juga, pada waktu itu Kak Lucen ini ternyata sudah beberapa kali mengajak untuk Kak Naneng memberi diri untuk dibaptis. Nah, semenjak saat itulah saya mulai memutuskan bahwa baik, saya akan menjadi orang pertama yang akan memberi diri saya untuk dibaptis. Dan setelah selesai menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kemudian beberapa hari kemudian saya katakan bahwa saya ingin memberi diri saya untuk dibaptis, dan saya dibawa langsung oleh Kak Lucen dengan Kak Dian waktu itu ke rumahnya Bang Saul, dan di sanalah saya mulai dibawa untuk dibaptis. Waktu itu di Hotel Delia kalau saya tidak salah, yang terdekat pada waktu itu. Nah, seperti itulah, semenjak saat itu kemudian saya mulai selesai dipermandikan, selesai dibaptis, saya mulai ikut persekutuan, dan saya hadir di persekutuan UKIP untuk pertama kalinya. Dan saya cukup kaget karena ternyata perempuan semua di sana yang hadir, dan saya waktu itu laki-laki 2 orang bersama dengan Kak Naneng. Dan kemudian Kak Dian berkata, lihat, ini orang baru saja sudah mau dibaptis, kalian kapan? Nah, itu yang saya ingat pada waktu itu ketika Kak Dian berkata di depan rekan-rekan di persekutuan itu semua. Dan semenjak saat itu saya mulai setia untuk ikut persekutuan, dan kebetulan saya sudah punya pacar waktu itu. Jadi saya bawa pacar saya ke persekutuan, hadir di sana, dan sampai sekarang saya tetap setia di dalam persekutuan tersebut. Wah, luar biasa kisah hidupnya. Persekutuan semakin ramai, dan pada awal tahun 2001, Pak Saul sekeluarga dipindah tugaskan ke Makassar dari Ambon. Dan pada tahun yang sama, Bapak Pendeta Leo Mangunsong berkunjung ke Makassar dan mengumpulkan rekan-rekan yang bekerja di Makassar dan pernah mengalami Tuhan di GKKD Bandung. Pak Leo mendorong agar gereja segera dimulai. Sehari sebelum kelahiranku, beberapa anggota persekutuan doa semalaman bersama di Malino. Di sana, Tuhan menyatakan kehendak-Nya seperti dalam Yesaya 54, lapangkanlah tempat kemahmu, dan lagu Be Still and Know That I'm God. Dalam doa semalaman ini, Pak Saul mendapat pesan bahwa Tuhan yang akan melahirkan aku sebagai gerejanya. Tuhan yang akan buka jalan sehingga aku lahir. Pernyataan itulah yang membuat Pak Saul dan rekan-rekan yang lain yakin untuk melangkah mendaftarkan aku ke Pebimas Kristen. Dan hanya dalam 1 bulan setelah aku lahir, izin pendirianku resmi terdaftar di pemerintah. Ini menjadi salah satu tanda bukti penyertaan Tuhan atas gerejanya. Puji Tuhan, luar biasa ya perjalanan gereja ini bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Semua karena kasih setia Tuhan, amin. Gereja ini, jemaat Tuhan bisa ada sampai hari ini, semua karena kesetiaan Tuhan. Kita mau nyatakan, kita percaya bahwa sepanjang hidup kita, kesetiaan Tuhan tidak akan pernah berhenti mengalir. Amin. Yang mengalami kesetiaan Tuhan, berikan sorak-sorai yang terbaik bagi Allah kita. Haleluya. Haleluya. All my life you have been faithful. All my life. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing
sepanjang hidupku kau setia, sepanjang hidupku kau setia, sepanjang hidupku, sepanjang hidupku kau sangat baik. Napasku memuliakanmu, ku nyanyi kebaikanmu Tuhan. Lebih lagi sepanjang hidupku, sepanjang hidupku kau setia. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang setia. Sepanjang hidupku kau sangat baik. Amin. Napasku memuliakanmu, ku nyanyi kebaikanmu Tuhan. Kita mau berikan kemuliaan yang terbaik bagi Allah kita. Haleluya. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama, ku beri kemuliaan, ku beri kemuliaan dan hormat, kami angkat suara pujian bagimu Tuhan. Angkat suara pujian, ku agungkan sebab kau besar, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti kau, tiada seperti Engkau, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Kita bangkit beri bersama-sama. Kita mau sembah Tuhan kembali, pujian yang bersama-sama. Beri kemuliaan dan hormat, kami persembahkan hanya bagimu Yesus. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama, ku beri kemuliaan dan hormat. Amin Tuhan. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti kau Tuhan, tiada seperti Engkau, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada yang seperti Engkau Yesus, Allah yang besar dan perkasa, tiada seperti, sebab Engkau Allah yang besar, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib. Mari tinggikan namanya dengan lebih lagi. Oh, tiada seperti kau Tuhan, tiada seperti Engkau, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti kau Tuhan, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada Allah yang seperti Engkau. Allah yang besar, Allah yang ajaib. Amin. Perbuatan-Mu ajaib, mari agungkan kebesarannya. Sebab tiada yang seperti Engkau Tuhan. Tiada seperti Engkau. Haleluya. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Kau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Amin. Tiada seperti Engkau. Mari serukan namanya lebih lagi. Sebab Engkau Allah yang besar. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Kami datang menyembah Engkau Yesus, Allah yang besar. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Tiada yang seperti Engkau Tuhan. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Kau. Tiada seperti Engkau. Berikan sorak-sorai pujian yang terbaik bagi Allah kita. Haleluya, 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 haleluya. Kami mengagungkan kebesaran-Mu Tuhan pagi hari ini. Sebab hanya Engkau Allah yang layak terima segala pujian, pengagungan dan penghormatan. Terima kasih Tuhan, kami sungguh mau lebih lagi Tuhan memuji memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kelahiranku menjadi sebuah energi yang baru. Api Tuhan menyala di setiap hati jemaat, membangkitkan semangat penjangkauan. Para mahasiswa mengalami lawatan Roh Kudus, baik dalam persekutuan maupun dalam ibadah raya. Februari tahun 2002, tim ABC dari GKKD Bandung datang, yaitu Kak Mary, Bang Golden, dan Bang Agus. Mereka mempersiapkan ABC Juli 2002, dan itu menjadi salah satu lompatan besar yang membawa api pelajar menjangkau sekolah-sekolah seperti SMP Frater dan SMP Bonarate. Ratusan pelajar mengalami lawatan Tuhan. Lahirlah pionir-pionir pelajar seperti Chandra, Yoselina, Ana, Lukman, dan lain-lain. Setelah tim IPC kembali ke Bandung pada bulan Agustus 2002, persekutuan pelajar yang disebut Pijar mulai rutin berjalan. Ada yang di sekretariat Taman Mahka Pahlawan, ada yang di Jalan Dangko, dan ada yang di Jalan Veteran. Bang Agus menerima panggilan Tuhan dan pada bulan Oktober tahun 2002 kembali ke Makassar untuk melayani bersama GKKD Makassar. Waktu itu cinta mula-mula menghanguskan kita sehingga banyak mahasiswa yang bisa kita jangkau. Ada tidak hanya mahasiswa UKIP waktu itu kan? Betul. Ya, akhirnya apa? Ada mahasiswa dari kampus lain juga. Unhas, masih kan tak mereka? Iya. Ada Ata, ada Ilen, ada Eran, terus Nobe. Nah, mereka ini yang menjadi pionir di kampus Unhas. Ya. Terus persekutuan UKIP waktu itu berkembang jadi 3, yang tadinya 1 berkembang jadi 3 persekutuan.
Saya ingat waktu itu ada persekutuan vals. Saya ketuanya. Wah, Saya wah. ketuanya. Kalau saya persekutuan saya waktu itu namanya Persekutuan Gloria, terus ketua persekutuannya Doni. Kalau Bang Leo persekutuannya apa ya namanya waktu itu? Waktu itu nama persekutuan kami Persekutuan Bukit Zaitun, karena sesuai dengan jalan di mana kami mengadakan persekutuan. Seperti begitu. Dan saya ingat waktu itu ya, persekutuan kami Gloria berkembang, bermultiplikasi, menjangkau sampai ke BTP. Wow. Nah, dan ketua persekutuannya Lucy waktu itu. Ya. Dari situ kita mahasiswa Unhas dan UKIP berkolaborasi menjangkau kampus-kampus. Betul. Masih ingat tak kampus-kampusnya? Ya. Ada. Stigma Malate. Ada Akba. Kemudian ada Akbit Nusantara Jaya. Kampus apa lagi ya? Kampus apa lagi ya? Kampusku juga. Wah, benar sekali. Kampus Kampusku apa? juga itu kampus Timi Depan Negara. Kebetulan saya jadi ketua persekutuan itu. Wow. Oh iya. Luar biasa ya. Saya. Tapi kita tidak hanya menjangkau kampus-kampus loh. Waktu itu kita menjangkau daerah Maros ya. Ya, di sana ada satu keluarga yang dilayani. Waktu itu ketuanya Tini. Iya, saya ingat sekali Tini waktu itu rajin kunjungan ke sana, akhirnya terbuka persekutuan. Ya, dan karena Maros dekat dengan kompleks Auri, kita juga menjangkau ke sana. Betul. Pak Satria yang mengajak anak-anak prajurit-prajurit muda pada saat itu untuk ikut persekutuan. Tepat sekali, betul. Dan karena kita bukan hanya sampai di Maros, kita juga bergerak sampai 80 km dari kota Makassar waktu itu. Yaitu ke kampus Politani Pangkep. Iya betul loh, kita sampai 2 jam loh untuk naik motor ke sana. Ya, saya ingat sekali Ya. itu karena saya berkendara ke sana dengan kendaraan motor itu bersama teman. Eits, jangan salah. Ada yang lebih jauh dari sana loh. Oh ya? Iya, kita sampai Gimana ke tuh? Toraja, IBC. Ya, Di sana. ya. Mereka yang ada di sana itu kita jangkau dan mereka lah yang menjadi cikal bakal gereja Kristen Kemah Daud Toraja. Betul. Wow, waktu itu seru ya. Kita bukan hanya persekutuan saja, tetapi doa semalaman. Kita belajar memuridkan, terus retret penjangkauan. Ya betul, ibadah padang. Ya. Dan juga kita camping di Malino. Wow, yang Seru itu ya. Ya. Yang di pinggir sungai itu ya. Benar. Dan pada masa-masa itu juga karena banyak mahasiswa yang sudah lulus, maka mereka banyak juga yang kembali ke daerah mereka masing-masing dan ada juga yang bekerja keluar kota sehingga mereka diutuslah ke tempat-tempat tersebut untuk menjadi berkat. Pada tahun 2008 juga merupakan momen spesial, di mana bulan Maret merupakan pernikahan perdana yang dilakukan oleh GKKD Makassar, yaitu pernikahan Saudara Rusmin dan Saudari Erni. 20 Juni 2008, di GKKD Makassar, Pak Saul ditabiskan menjadi pendeta penuh dan menambah sukacita serta kebanggaan dalam diri jemaat. Begitu juga Pak David dipindah tugaskan dari Bali ke Makassar pada bulan Juni tahun 2008. Namun, pada bulan Agustus tahun 2008, Pak Saul pindah tugas ke Bandung dan kepemimpinan di GKKD Makassar. Wah, luar biasa. Berikan kemuliaan bagi Tuhan saudara. Luar biasa kita melihat ada banyak orang yang haus dan lapar akan Kristus, mengalami kuasa dan mujizat. Mari kita alami hal yang sama, alami kehausan dan kelaparan bagi Tuhan. Amin saudara. Betapa kita terpesona dengan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Haleluya. Saya undang semua Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita memuji kebaikan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sungguh kau mempesona dalam perbuatanmu, hapuskan raguku. Kau buktikan kasih-Mu, mati bagiku, hapuskan dosaku. Sungguh kami terpesona. Sungguh kau mempesona dalam perbuatan
hapuskan raguku. Kau buktikan kasih-Mu, mati bagiku, hapuskan dosaku semua. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jaga hidupku, melangkah jalanku, sampai ku terima mahkota kehidupanku. Oh, 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 oh. Shalala, la, 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 la. Oh, 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 oh. Shalala, la, 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 la. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, lagu ini pernah hit mulai tahun 2003. Saat itu saudara terjadi kegerakan api pelajar yang disebut pijar. Kita berdoa para pelajar ini mengalami hal yang sama. Bukan para pelajar, dengar baik-baik, mahasiswa, pemuda, orang tua, keluarga alami hal yang sama. Api kemuliaan bagi Tuhan. Mari kita menari bagi Tuhan. Kamu buat semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jaga hidupku, melangkah di jalanku, sampai ku terima mahkota kehidupanku. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jaga hidupku, melangkah di jalanku, sampai ku terima mahkota kehidupanku. Oh, 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 oh. Shalala, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, sorak-sorak bagi Tuhan. Haleluya. Saudara terus bersorak bagi Tuhan. Jangan pernah berhenti bersorak bagi Tuhan. Mari kita menari bersama-sama. Haleluya. Haleluya. Pujilah Tuhanku selamanya, haleluya. Nyanyi dan soraklah, anugerah namanya. Pujilah Tuhanku selamanya, haleluya. Yesus dombe. Mari kita menari bagi Tuhan. Haleluya.
ditinggikan di tempat ini Tuhan. Tidak ada yang lain. Sama-sama. Yesus dombe-dombe damai, tak kena parai. Amin. Yesus dombe-dombe damai, tak kena parai. Yesus dombe-dombe damai, tak kena parai. Yesus dombe-dombe. Yesus dombe-dombe damai, tak kena parai. Alai atung Yesus, aridu damai. Alai atung Yesus, aridu damai. Aridu damai, natenlah panai. Aridu damai, natenlah panai. Yesus dombe-dombe, Yesus dombe-dombe, dombe-dombe damai. Yesus dombe-dombe, Yesus dombe-dombe, dombe-dombe damai. Bomantone, Haleluya. wow, wow, bomantone. Yesus serai damai. Wow, wow, bomantone. Oh, buah bontone. Wow, bomantone. Wow, wow, bomantone. Wow, wow, bomantone. Yesus serai damai. Yesus serai damai. Wow, wow, bomantone. Bomantone. Yesus dombe-dombe damai, tatena panai. Panai. Yesus dombe-dombe. Yesus dombe-dombe damai, tatena panai. Yesus dombe-dombe. Yesus dombe-dombe damai, tatena Sekali lagi katakan, Yesus dombe-dombe. Yesus dombe-dombe damai, tatena panai. Alai atung Yesus, aridu damai. Alai atung Yesus, aridu damai. Aridu damai, tatena panai. Aridu damai, tatena panai. Yesus dombe-dombe. Yesus dombe-dombe, Yesus dombe-dombe, dombe-dombe damai. Yesus dombe-dombe, Yesus dombe-dombe, dombe-dombe damai. Sekali lagi, Yesus dombe-dombe. Yesus dombe-dombe, Yesus dombe-dombe, dombe-dombe damai. Haleluya. Amin. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Persilakan duduk kembali. Baik, kita akan memberikan persembahan bagi Tuhan. Kita akan berdoa terlebih dahulu bersama-sama. Mari kita satu di dalam doa. Sungguh kami bersyukur Tuhan, mengalami sukacita Tuhan dalam ibadah pagi hari ini. Kami sungguh bersyukur urapan Tuhan mengalir memenuhi setiap kami. Sukacita Tuhan memenuhi setiap kami. Bapa, kami akan memberikan persembahan kepada Tuhan dan mengembalikan semua perpuluhan yang sudah Tuhan berikan bagi setiap kami. Kami berdoa Tuhan diberkati setiap tangan-tangan yang memberi, diberkati setiap hati kami Tuhan. Ketika kami memberi kepada Tuhan, kami memberi dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur kepadamu. Terima kasih Bapa, dan yang masih ada pada kami berdoa. Tuhan berikan kami hikmat untuk mengelola semua yang Tuhan percayakan kepada kami sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Sambil kantong persembahan dijalankan, kita angkat pujian. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu.
saatnya kami berkumpul bersatu dari segenap suku dan bangsa. Amin. Berdiri di hadapan tahta. Di hadapan tahta anak domba, satu suara Menyatakan keselamatan, keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba. Pujian, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Amin. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segenap suku bangsa, suku dan bangsa. kami mau berdiri di hadapan tahta Allah. Berdiri di hadapan tahta, Satu suara, yes, menyatakan keselamatan, keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba. Pujian, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selama. Kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi Dia selamanya. Haleluya, sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya. Tahun 2008, guncangan dalam pelayanan mulai terjadi. Pengajaran-pengajaran yang membingungkan jemaat, mulai dari konsep pemberkatan pernikahan yang sempat menggoncang pemberkatan pernikahan saudara Leo dan Sinta, dan juga saudara Agus dan Mercy. Seorang kakak rohani yang datang dari GKD Bandung mengajarkan hal-hal yang secara prinsip bertentangan dengan firman Tuhan dan hanya mengedepankan pengalaman pribadi dengan Tuhan. Sehingga pada tahun 2009, semua kegiatan rohani mulai dihentikan. Tidak ada lagi persekutuan, tidak ada lagi permuritan, tidak ada kunjungan, bahkan perkabaran Injil tidak ada. Diganti dengan mendengarkan kaset atau video sesi-sesi pengajaran yang menekankan hubungan pribadi dengan Tuhan yang kuat secara personal dan tidak berinteraksi dengan orang lain. Pengajaran ini terus berkembang sampai tahun 2011, sehingga banyak jemaat mulai tidak datang lagi beribadah karena melahirkan orang-orang yang sombong rohani. Tahun 2011, diputuskan bahwa ajaran tersebut dianggap sesat oleh Sinode GKKD dan memberikan pilihan bahwa bila terus mengikuti ajaran tersebut, dipersilahkan untuk keluar dari GKKD. Kondisi ini membuat jemaat terpecah. Ingat nggak? Gereja kita pernah ngalamin goncangan loh dan masa-masa sulit. Iya, waktu itu saya ingat, waktu itu muncul ajaran-ajaran aneh. Iya, Kita hanya disuruh membangun manusia rohani, tidak berinteraksi dengan orang sekitar, bahkan penginjilan dihilangkan. Iya, Persekutuan juga tidak ada lagi. iya, bahkan pertemuan doa dihilangkan juga loh. Iya, saya ingat sekali waktu itu pertemuan doa itu diganti dengan kita hanya dengar kaset khotbah saja waktu itu. Dan akhirnya pertemuan ibadah jemaat semakin berkurang loh. Sedih ya kalau kita mengingat masa-masa goncangan waktu itu. Iya, sangat sedih. Jadi sekali. Saya ingat sekali waktu itu Bang Agus sebagai pemimpin rohani kita itu sampai didisiplinkan Iya, betul. dan dinonaktifkan dari pelayanan. Aster masih ingat gak waktu itu sebagai anak rohaninya Bang Agus gimana ceritanya?
Oh iya, pada saat itu sebenarnya masih samar-samar sih. Bagaimana kalau kita telepon Bang Aus saja ya? Dia tahu ceritanya. Ya. Telepon aja. Halo Bang. Halo Sel. Ya, gimana kabarnya Bang? Ya, puji Tuhan baik. Gimana Sel? Ya, kami lagi nongkrong gini Bang sama teman-teman. Bisa nggak di sini? Keren. Ada apa ini? Ya, hanya cerita-cerita aja Bang. Ada yang perlu mungkin disampaikan juga cerita. Bisa ke sini Bang? Oh, kalian di mana? Sherlock ya? Iya Bang, saya Sherlock ya. Ditunggu ya Bang. Oke. Wih, halo Bang. Halo Sel. Gimana kabarnya Bang? Baik. Sehat. Ada apa nih? Jadi gini Bang, kami sedang mengenang masa lalu nih. Oh. Dan kami teringat waktu itu Bang Agus sempat didisiplin. Jadi kami penasaran nih Bang. Kami kepo. Itu gimana sih ceritanya Bang? Gimana Bang ceritanya? Ya, jadi ini sudah berlalu ya. Jadi ini sudah menjadi kesaksian. Nah, waktu itu ada informasi yang kurang tepat dari Makassar ke Bandung tentang pernikahan kami. Sehingga akhirnya gereja pengayom kita di Bandung kirim surat. Saya didisiplinkan dan semua anak PA saya diambil. Iya betul Bang, saya salah satunya Bang. Itu. Nah, saya bingung. Saya tidak bisa lakukan pelayanan apapun, hanya datang ibadah raya. Jadi bikin apa saya di gereja ini? Iya, kondisi waktu itu sangat membuat tidak nyaman. Terjadi krisis kepemimpinan di gereja ini, bahkan jemaat bingung mau dibawa kemana gereja ini. Saya ingat waktu itu saya di satu kantor dengan Bang David dan saya sempat menangis sama Bang David menanyakan mau dibawa kemana gereja ini. Oh iya, saya ingat juga sih waktu pada saat itu saya juga datang ke kantor Bang Agus. Saya datang juga menangis sambil mengajak Masa share kamu menangis? Iya, menangis untuk mengajak Bang Agus kembali ke gereja bersama melayani. Ya, saya nggak bisa lupa kejadian itu. Jadi setelah ketemu Aser pulang ke rumah, saya kasih tahu sama Kak Eci tentang kondisi gereja. Kami sedih, kami menangis dan akhirnya berdoa, Tuhan tolong gereja GKKD Makassar dan apa yang harus kami lakukan. Dan tidak lama setelah itu akhirnya Tuhan bawa kami untuk kembali ke GKKD Makassar. Dan saya bersyukur senang sekali waktu itu kalian tetap ada dalam panggilan Tuhan. Ya. Semua itu saya yakin karena kasih setia Tuhan. Amin. Ya. Wah, luar biasa. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di dalam hidup ini pasti selalu ada goncangan. Baik hidup pribadi sendiri, pelayanan maupun gereja pasti akan mengalami titik di mana kita akan mengalami kegoncangan. Tapi kita bersyukur kita punya Allah yang setia. Dia Allah yang selalu turut bekerja di dalam kehidupan kita. Amin saudara. Saya undang semua jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita sembah Tuhan dengan pujian ini. Betapa kami merasakan ya Tuhan, Engkau turut bekerja, memberikan kekuatan dan kemampuan di dalam hidup kami. Kalau kami ada sampai hari ini, kami mau berkata Tuhan Engkau baik, Tuhan Engkau setia. Mari kita sembah Tuhan dengan lagu ini. Haleluya. Di tengah luasnya samudra, Yes. di dalam badai bergelora, Kaulah jangkar hidupku. Tak sekalipun ku goyah, firman-Mu terangi langkahku, sumber damai dalam hidupku. Ku aman di dalam-Mu, penyertaan-Mu sempurna. Sepasti mentari bersinar, begitu pun janji-Mu.
menerangi langkah hidup kami. Firman-Mu terang di langkahku, sumber damai dalam hidupku. Ku aman di dalam-Mu, penyertaan-Mu sempurna. Sepasti mentari bersinar begitu pun janji-Mu. Amin. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Sepasti mentari, sepasti mentari bersinar begitu pun janji-Mu. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Perisai pelindungku, batu karang yang teguh, benteng pengharapanku. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja. Perisai pelindungku, batu karang yang teguh, benteng pengharapanku. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja. Perisai pelindungku, batu karang yang teguh, benteng pengharapanku. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja. Sepasti mentari bersinar begitu pun janji-Mu. Amin Tuhan. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Sepasti mentari kan bersinar. Sepasti mentari bersinar begitu pun janji-Mu. Amin Tuhan. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Sekali lagi katakan sepasti. Sepasti mentari bersinar begitu pun janji-Mu. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Sorak-sorai. Haleluya. Dipersilakan duduk kembali. Dalam masa transisi, GKKD Bandung menunjuk Pak David menjadi pemimpin di jemaat. Sebagai orang tertua dalam jemaat saat itu, jemaat mulai bangkit, kembali kepada siklus pertumbuhan rohani semula. Dimulai dari jumlah yang sedikit, penjangkauan mulai berjalan. Tahun 2010, Pak Benito bersama istrinya Kak Mei pindah tugas ke Makassar. Mereka mulai mengumpulkan dan mengunjungi jemaat mula-mula yang tidak datang ibadah karena goncangan pernikahan dan pengajaran. Tahun 2011, tempat ibadah berpindah dari Taman Makam Pahlawan ke Kima Square. Penjangkauan mahasiswa mulai digalakan kembali dengan penjangkauan ke kampus Atmajaya yang melahirkan Desti, Santo, Alfonso yang sebelumnya pernah dijangkau melalui IBC Toraja. Pada tahun 2011 juga,
Pak Chandra beserta keluarga diutus untuk melayani Tuhan di Mamuju, yang fokus untuk melayani suku-suku terabaikan di Sulawesi Barat. Di tahun 2012, Pak Benito mulai menginisiasi persekutuan kaum profesi karena jemaat mulai bertambah banyak yang bekerja. Pada tahun 2013, GKKD Makassar pindah tempat ibadah ke Hotel Sarison, dan saat itu semakin banyak mahasiswa dari Papua yang bergabung dengan persekutuan dan ibadah raya. 7 Agustus 2016, Bapak Agus Sitio ditabiskan menjadi PDM untuk memenuhi kebutuhan jemaat, sekaligus diangkat menjadi pemimpin jemaat. Tahun 2020 hingga tahun 2021 adalah masa sukar yang dialami oleh semua orang akibat pandemi COVID-19 yang membuat banyak hal berubah, termasuk pola beribadah sampai jumlah jemaat yang berkurang. Terkadang beribadah onsite dan juga online, mengikuti aturan pemerintah. Tahun 2022 adalah awal kebangkitan setelah pandemi COVID. GKKD Makassar terus berjuang untuk melayani Tuhan, jemaat, dan orang-orang terhilang. Seiring dengan tema tahun 2022, yaitu mengalami kemajuan yang nyata, yang terambil dari 1 Timotius 4 ayat 15, maka kami melihat banyak kemajuan yang terjadi dalam hidup dan pelayanan GKKD Makassar. Berbagai acara penjangkauan, retreat, doa, dan ibadah raya dirancang untuk membangun iman jemaat yang kuat dan bertumbuh. Sampai akhirnya pada bulan Oktober tahun 2022, setelah aku menginjak 21 tahun kelahiranku, GKKD Makassar diberkati Tuhan dengan sebuah tempat ibadah yang baru di Kompleks Akik Hijau, Blok G nomor 14 hingga 15. Tahun 2023, GKKD Makassar berkomitmen untuk mengalami kemajuan yang lebih nyata lagi. Lahir banyak generasi baru dari anak-anak muda yang luar biasa. Dan pada tahun 2024, Tuhan memberikan tema, benar-benar menjadi murid Kristus, di mana semua jemaat terus didorong untuk mengalami Tuhan dalam pemuridan dan juga menghasilkan murid yang baru untuk memenuhi amanat agung Kristus. Oh iya, pas nonton bareng ya. Bentar guys, bokap gua nelpon. Oke. Halo Pak. Iya, lagi ngumpul sama teman-teman gitu nih. Tenang aja, nggak pulang lama. Iya ya, oke. Guys, BTW tadi malam papaku cerita loh tentang gimana Yud waktu mula-mula gereja ini berdiri. Wah, pasti seru itu. Ya seru nih. Oh iya, aku juga ingat loh waktu Yud di zamanku itu banyak loh mahasiswa-mahasiswa Papua yang dijangkau, juga banyak persekutuan di kampus-kampus lain yang dibuka. Tapi waktu COVID semuanya jadi sulit karena semua ibadah-ibadah dan lain-lainnya itu harus dilaksanakan lewat online. Nah, aku ingat itu. Aku kemarin masuk pada saat zaman COVID loh, tapi puji Tuhan aku dijangkau pada saat itu. Dan sekarang juga setelah COVID komunitas kita keren-keren ya. Iya, sekarang kita keren. sudah bisa nonton bareng, terus bisa olahraga bareng juga. Terus pastinya kita bisa ngumpul-ngumpul kayak sekarang. Dan juga di GKKD Makassar itu mengadakan Bible Study di mana kita bisa melakukan pendalaman tentang isi Alkitab loh. Nah iya, dan juga waktu itu ada retreat penjangkauan dan pemandian massal. Nah di pemandian massal ini aku jadi salah satu pesertanya loh dari 10 orang. Wow, keren sekali. Nah, buat teman-teman yang ingin bertumbuh bersama kami punya komunitas yang namanya Joshua Youth Ministry. Mari bertumbuh bersama dan benar-benar menjadi murid Kristus. Saya GKKD Makassar. 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 Ya, saya
GKKD Makassar. Sekali lagi kita mau ulang bersama-sama 3, 2, 1. Saya GKKD Makassar. Beri kemuliaan untuk Tuhan kita. Haleluya. Baik Bapak Ibu, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari setiap kita persiapkan hati kita. Haleluya Yesus Tuhan. Haleluya Tuhan. Bapa, kami mau setia di dalam Engkau Tuhan. Kami mau berkomitmen untuk tetap setia melayani Engkau Yesus. Sekali Yesus, tetap Yesus. Haleluya Yesus Tuhan. Haleluya Tuhan. Kami mau terus di dalam Engkau Yesus Tuhan. Kami mau terus melayani Engkau Tuhan. Buat kami Tuhan untuk berkomitmen dalam hati kami masing-masing. Untuk mengatakan sekali Yesus tetap Yesus dan setia melayani Engkau Yesus. Haleluya Tuhan. Amin, amin, amin. Ada saatnya yang ku alami tak seperti yang aku ingini. Ku tetapkan hati untuk percaya. Saatnya yang ku hadapi, seringkali aku tak mengerti. Ku memilih untuk tetap setia. Sampai akhir di hidupku, ku kan tetap menyembahmu, melayanimu seumur hidupku. Sampai ku menutup mata, ku tetap mengasihimu, biar kau dapati ku hamba-Mu yang setia. Saatnya yang ku alami tak seperti yang aku ingini. Ku tetapkan hati untuk percaya. Ada saatnya yang ku hadapi, seringkali aku tak mengerti. Ku
ku menutup mata, ku kan tetap mengasihimu. Ya kau dapati ku hamba-Mu yang setia. Mari Bapak Ibu, saya undang untuk bangkit berdiri, kita sembah Tuhan. Sampai akhir hidupku, ku kan tetap menyembah-Mu, melayani-Mu seumur hidupku. Sampai ku menutup mata, ku tetap mengasihimu. Biar kau dapati ku hamba-Mu yang setia. Biar kau dapati, biar kau dapati ku hamba-Mu yang setia. Sekali lagi katakan, biar kau dapati ku hamba-Mu yang setia. Mari kita sembah Tuhan. Sembahlah kita yang setia itu, yang senantiasa ada bersama dengan kita, yang senantiasa berjalan di depan kita. Kami mau katakan, Tuhan, terlalu banyak yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Terlalu banyak. Yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa
seluruh hidupku, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Sekali lagi kita berkomitmen kepada Tuhan. Sama-sama katakan. Yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia. Dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia. Biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Kami sembah, kami muliakan Raja segala raja, Tuhan semesta alam. Setiap lutut akan bertelur, setiap lidah akan mengaku Yesuslah Tuhan. Segenap jiwa kami, segenap roh kami, segenap akal budi kami menyembah Engkau. Haleluya. Yoshekera lalama, yokera malataka ramashe. Jesus, yoralaraba. Kami sembah, kami muliakan Engkau, Raja segala raja, Tuhan segala Tuhan, layak disembah bersama dengan Indonesia, bersama dengan kota ini, bersama dengan segala yang bernafas. Yesus, Engkau ditinggikan, Engkau disembah. Haleluya. Yoshekiralanabu. Haleluya. Jesus. Yoroshekiralanabu. Haleluya. Jesus.
God. Haleluya. Terima kasih buat kehadiran-Mu di tengah-tengah kami Tuhan. Bukan hanya kami mencari Engkau, Engkau mencari kami. Karena Kau sudah berfirman, Kau mencari penyembah-penyembah benar yang menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Kami mau pastikan di ruangan ini ada penyembah-penyembah benar. Temukanlah kami Bapa Sorgawi satu persatu, penyembah benar yang menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Kami percaya Engkau haus dan lapar untuk menyaksikan, melihat dan menangkap dan melihat bagaimana orang-orang lapar haus dalam kebenaran, orang-orang yang menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Supaya apa yang kami alami, nikmati, kami bawa kepada kota dan bangsa kami Tuhan. Terima kasih Bapa Sorgawi buat seluruh kebenaran firman-Mu yang memerdekakan kami, yang membawa kami dari satu kemuliaan kepada satu kemuliaan yang akhirnya kami boleh menjadi sama seperti Kristus Yesus Tuhan. Terima kasih buat rancangan Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Juga untuk GKKD Makassar, terima kasih buat ketetapan Tuhan, buat pengaturan Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Sekarang kami doa, lanjutkanlah kerinduan-Mu Tuhan, sampaikanlah isi hati-Mu, sampaikanlah firman-Mu Tuhan, supaya kami masuk kepada dimensi yang lebih lagi Tuhan, untuk mewujudkan cita-cita Engkau Tuhan. Makassar penuh kemuliaan Tuhan, Indonesia penuh kemuliaan Tuhan, Sulawesi penuh kemuliaan Tuhan. Oleh karena itu kami butuh anugerah rasuli yang memberkati kami, yang membangun kami, yang menolong kami untuk mengenal Engkau dengan benar Bapa Surgawi. Urapi hamba-Mu, urapi setiap yang hadir, sertai firman-Mu dengan tanda-tanda mukjizat, yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, juga yang ada di online Tuhan, lawat Tuhan jamah dimanapun mereka berada. Kami juga berdoa buat orang-orang di sekitar gedung ibadah ini, lawatlah jamahlah mereka, karena kami tahu dengan pasti pujian penyembahan kami tidak bisa dibatasi oleh tembok gedung ibadah ini, akan mengalir keluar, menghadirkan hadirat Allah, menghancurkan kuasa kegelapan. Doa kami satu kali kelak mereka menyembah Allah yang kami sembah, mereka boleh beribadah bersama-sama kami, karena Kau berkata bahwa bumi ini, kota ini, tempat ini penuh dengan kemuliaan Tuhan, seperti air menutup lautan. Terima kasih Bapa Surgawi, urapi kami semuanya dalam nama Yesus. Mari kita kata bersama-sama, amin. Sebelum duduk berikan sorak-sorak dengan Tuhan, haleluya. Baik, setelah kembali, selamat siang atau selamat pagi sekarang nih? Siang ya, di sini sudah siang ya. Baik. Saya bersyukur boleh bersama dengan saudara tempat ini semata-mata karena anugerah Tuhan. Kita mau berdoa untuk pendewasaan gereja Tuhan di tempat ini ya. Dengan banyak hal yang sudah terjadi, setuju dengan saya, tapi semuanya dalam ketetapan Tuhan. Tapi yang jelas bahwa Tuhan ingin membawa kita menjadi serupa dengan Kristus. 3 orang yang yes-nya, saudara. Haleluya. Saya pernah tanya ke anak muda, saya bilang, Om tanya, apakah kamu bisa menjadi serupa dengan Kristus? Kayaknya susah sih Om, dia bilang gitu. Haleluya. Tapi saya bilang gini, percaya kepada firman Tuhan, bahwa firman Tuhan itu iya dan amin. Ya, tidak ada yang sulit, tidak ada yang mudah, semuanya sama. Karena setiap orang yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah mengalahkan dunia iman kita. Setuju dengan saya saudara? Sehingga apapun keberadaan kita, Tuhan pasti membawa kita kepada kemuliaannya bersama seperti Kristus. Tapi hari ini saya mau share, tadi kita sudah banyak menyaksikan bagaimana ada hal yang Tuhan bicara kepada saya, bahwa ternyata bahwa Tuhan sedang membawa kita menjadi sama seperti Kristus saudara. Bukannya gereja seminggu sekali ibadah, ada pembicara bla bla bla, no. Tapi kita dibawa kepada yang namanya setiap jemaat mengalami keserupaan dengan Kristus Yesus. Ada goncangan, ada persoalan, tapi kita dibawa dalam keserupaan Kristus. Kita yakin segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Ternyata kebaikannya adalah supaya kita menjadi sama seperti Kristus. Setuju dengan saya? Dan Kristus adalah yang sulung di antara banyak saudara. But one day, satu ketika dikatakan orang yang dipilihnya, mereka akan dimuliakannya. Dan saya percaya dalam masa-masa di mana gereja ini Tuhan muliakan. Bukan berarti dibawa naik ke sorga, enggak gitu saudara. Dimuliakan di muka bumi untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Saya mau share kebenaran ini saudara sekalian. Ini penting kita pahami supaya jemaat tidak biasa-biasa saja, tapi memiliki pemahaman yang benar. Ketika memiliki pemahaman yang benar, maka kita akan secara korporasi kita boleh bergandengan tangan bersama-sama mengerjakan, menyelesaikan rencana Tuhan. Setuju dengan saya? Baik, satu firman Tuhan saya mau share saudara sekalian tentang jemaat yang ada di Efesus dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-9, Kisah Rasul 19, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11 ya.
saya mau bacakan, kalau boleh kita bergantian membacakannya ya. Kalau ada Alkitab, buka Alkitabnya. Kalau ada tulis, ada buku, tolong dicatat karena kita sering lupa ya. Haleluya. Apalagi kalau minum Panadol. Haleluya. Kisah Rasul 19 ayat yang pertama sampai yang 11. Saya baca yang pertama, yang kedua saudara baca dengan suara yang keras dan roh yang terbuka. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatnya beberapa orang murid. Ayat yang kedua, yang keras, 1, 2, 3. Lalu kata Paulus kepada mereka, kalau begitu dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis? Jawab mereka, dengan baptisan Yohanes. Ayat 4, 1, 2, 3. Kata pada dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Ayat 6 yang keras, 1, 2, 3. Dan jumlah mereka adalah kira-kira 12 orang. Ayat 8 yang keras, 1, 2, 3. Selama tetapi ada beberapa orang yang tegar hatinya, mereka tidak mau diyakinkan, malahan mengumpat jalan Tuhan di depan orang banyak. Karena itu Paulus meninggalkan mereka dan memisahkan murid-muridnya dari mereka. Dan setiap hari berbicara di ruang kuliah Tiranus. Ayat 10, 1, 2, 3. 11 dan 12 bersama-sama 1, 2, 3. Oleh Paulus, Allah mengadakan mukjizat-mukjizat yang luar biasa. Bahkan orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya atas orang sakit, maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Katakan amin saudara sekalian. Ini keren, luar biasa. Ini kalau saudara lihat di Alkitab, jemaat Efesus itu jemaat yang sempurna, luar biasa. Sangat sempurna sekali karena diajar oleh Rasul Paulus saudara sekalian. Nah, satu ketika Rasul Paulus pergi ke namanya Efesus. Kenapa di sana? Dia ingin membangun jemaat di sana. Yang sebelumnya ada di sana yang namanya Apolos. Ya, cuma Apolos. Yuk kita lihat firman Tuhan dari pasal Kisah Rasul 18. Kita baca bersama-sama Kisah Rasul 18 di ayat yang terakhir saudara. Yuk, Kisah Rasul 18. Saya baca ayat 24 sampai ayat 26. Sementara itu datanglah ke Efesus seorang Yahudi bernama Apolos. Jadi sebelum Rasul Paulus pergi ke Efesus ada Apolos, betul? Oke. Yang berasal, ya saya ulangi kembali. Sementara itu datanglah ke Efesus seorang Yahudi bernama Apolos yang berasal dari Alexandria. Ia seorang yang fasih berbicara dan sangat mahir dalam soal-soal kitab suci. Ia telah menerima pengajaran dalam jalan Tuhan dan dengan bersemangat ia berbicara dan dengan teliti ia mengajar tentang Yesus. Tetapi ia hanya mengetahui baptisan Yohanes. Ayat 26. Ia mulai mengajar dengan berani di rumah ibadat. Tetapi setelah Priscilla dan Aquila mendengarnya, mereka membawa dia ke rumah mereka dan dengan teliti menjelaskan kepadanya jalan Allah. Jadi di Efesus sebelumnya itu sudah ada rasul yang namanya Apolos ya. Ketika Apolos sana dia mengajar, tetapi dia nggak mengerti bahwa untuk pertumbuhan jemaat harus mengalami dimensi yang baru. Saya percaya hari-hari terakhir Tuhan akan melepaskan dimensi kerasulan dan pengurapan kerasulan. Kalau sudah katakan amin. Iya, katakan amin. Maksud saya gini, supaya jemaat nggak aja dilayani saja, tapi mereka bertumbuh dengan dasar Kristus. Dan mereka akhirnya bisa melayani sekali. Saudara perhatikan dalam Efesus pasal 11, Efesus pasal 4 ayat 11. Allah menganugerahkan rasul, guru, pengajar, nabi, penginjil. Tujuan untuk memperlengkapi umat Tuhan. Loh kenapa? Supaya umat Tuhan tidak diombang-ambingkan berbagai macam pengajaran. Paham sekali? Supaya mereka tidak childless, anak-anak saja. Tapi mereka dewasa, memiliki karakter Kristus. Ketika mereka bertumbuh dewasa, mereka juga saling melayani satu sama lain, tidak egois. Kalau zaman dulu kan semuanya pendeta, betul nggak? Sampai gempor.
Betul nggak? Dikunjungin pendeta, di doain pendeta. Yang lainnya nganggur semuanya. Tinggal gini, beri dong saya makanan, kunjungi saya. Paham nggak saudara? Apa nggak gempor tuh pendeta? Mau jadi pendeta nggak? Mau jadi pendeta? Mikir betul nggak? Tetapi jemaat bertumbuh, mengenal Tuhan, tahu jati dirinya, dia bergerak dengan firman Tuhan. Itu sebabnya ketika Apolos di sana, tapi dia juga nggak ngerti, saudara sekalian. Dia hanya tahu jalan Tuhan, tapi nggak ngerti ada pribadi yang mengurapi namanya Roh Kudus, saudara sekalian. Sehingga apa yang terjadi? Jemaat ini tidak bertumbuh. Dan apa yang terjadi? Tiba-tiba Rasul Paulus pergi ke Efesus. Ya, waktu dia pergi ke sana, dia tanya ke orang sana. Nggak banyak, 12 orang, saudara sekalian. Lebih banyak di sini sebenarnya. Dia bilang, ngomong-ngomong, kalian tahu nggak baptisan dalam nama Yesus? Nggak tahu kami. Kami hanya tahu baptisan Yohanes. Oh iya betul. Baptisan Yohanes sebagai pernyataan bahwa kamu bertobat, lahir baru. Tapi nggak cukup. Kamu harus dibaptis dengan Roh Kudus. Haleluya. Saya bukan mau buat acara baptisan Roh Kudus, bukan begitu saya saudara. Saya ingin kita mengerti. Iya. Mereka tahu baptisan Yohanes. But not enough, maju lagi, dibaptis oleh Roh Kudus terus kan. Dan itu tidak mungkin dikerjakan oleh Rasul Paulus kalau dia tidak mengerti dimensi kerasulan termasuk pengurapan kerasulan, betul nggak? Setuju nggak? Setuju nggak? Iya. Sehingga apa yang terjadi? Diajar. Nah ketika diajar, ini dahsyat luar biasa. Ketika diajar saudara sekalian, itu orang murid-murid itu bilang nih, mau, lapar haus terus sekarang. Ketika mereka bilang mau lapar haus, kemudian didoakan oleh Rasul Paulus, dan ketika didoakan Rasul Paulus, apa yang terjadi? Mereka dibaptis oleh Roh Kudus, mereka punya bahasa roh sudah, dan mereka bernubuat terus sekarang. Saya yakin saudara pernah ngalami baptisan Roh Kudus enggak? Pernah enggak? Pernah. Apa yang kau rasakan? Gila dengan Tuhan, gila. Kayak nggak nginjek bumi. Tapi kalau mau dibaptis, nggak mungkin, nggak bisa, sakit hati, kecewa, haleluya, pundungan tuh di sini bukan, pundungan itu apa? Becu ya gitu. Pundungan, kalau nggak disenyumin sakit hati. Wah, di sini gerejanya kurang ramah-ramah gitu loh. Di sana yang ramah-ramah, pas sana ketemu nggak ramah-ramah, nggak ada ramah-ramah. Di surga yang ramah-ramah terus sekarang. Mau cepat pindah? Gue nanya doang, mau cepat pindah betul nggak? Iya, nggak dikunjungin. Iya memang, yang kaya dikunjungin, yang miskin nggak. Ngapain sih kok sakit hati begitu-betul nggak? Bilang haleluya. Sehingga banyak sekali jemaat Tuhan yang kecewa, yang sakit hati, yang pecu, pundungan suku sekalian. Dan akhirnya gini, lama ikut Tuhan tapi nggak berubah suku sekalian. Sorry suku sekalian, binatang aja di rumah kita bisa berubah, di sekolahin suku sekalian. Harusnya jemaat berubah suku sekalian. Betul nggak suku sekalian? Betul nggak? Nah kalau gitu apa penyebabnya? Poin pertama saya ingin jelaskan, ini sangat bergantung dengan leader pemimpin, betul nggak? Ada yang namanya Rasul Paulus, dan Rasul Paulus ada bukan dia datang situ, tapi dia betul-betul mengalami yang namanya pengurapan rasuli sekalian. Ini penting. Dia datang ke Efesus, dia datang bukan dengan kekuatan dia, tapi dia datang dengan sebuah dimensi dan pengurapan kerasulan untuk keluarkan orang-orang dewa dari hal-hal yang biasa usually menjadi supranatural, yang biasa-biasa menjadi ilahi. Amin. Dia datang, dia ajar saudara sekalian. Yang pertama kali dia ajar dia tentang baptisan Roh Kudus. Kenapa? Karena Rasul Paulus pernah mengalami Tuhan yang hidup saudara. Dan apa yang dia alami dengan Tuhan, itulah yang diajar kepada jemaat Efesus. Saudara paham ini saudara sekalian. Sehingga apa yang terjadi? Dia ikut Tuhan bukan karena ikut-ikutan, tetapi karena sebuah revelation. Mari kita baca firman Tuhan. Ini penting. Makanya saya bicara soal pemimpin. Tapi nanti saya bicara soal jemaat. Haleluya. Jemaat jangan macam-macam, semacam aja. Mari kita lihat Efesus pasal 3. Efesus pasal ketiga. Kita baca bersama-sama. Efesus pasal yang ketiga. Efesus pasal ketiga. Ayat yang pertama. Ya, sampai ayat yang ke-7. Saya bacakan ya. Pernyataan Rasul Paulus. Ya. Rahasia panggilan orang-orang bukan Yahudi. Itulah sebabnya
Paulus, Paulus, orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus. Untuk kamu orang-orang yang tidak mengenal Allah, memang kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang dipercayakannya kepadaku karena kamu. Yaitu, mari kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Yaitu, bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku dengan wahyu. Seperti yang telah aku tulis di atas dengan singkat. Jadi Rasul Paulus ikut Tuhan itu karena wahyu, bukan wahyu ningsih. Haleluya. Juga bukan karena wahyudi, haleluya. Tapi karena wahyu Tuhan, revelation. Betul nggak? Dia ketemu dengan Tuhan di Damsyik, dia mengalami Tuhan, dia sungguh-sungguh dengan Tuhan menurut pandangan dia. Tapi ketika dia berjumpa dengan Tuhan, dia mengalami perubahan yang dahsyat dan luar biasa. Dan apa yang dia alami bersama dengan Tuhan, itulah yang dia sampaikan kepada jemaat Efesus. Dan dia bilang bahwa, tahu nggak, kita baca kembali ayat yang ketiga, 1, 2, 3. Yaitu, bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku dengan wahyu. Seperti yang telah kutulis di atas dengan singkat. Saya baca ayat 4. Apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertianku akan rahasia Kristus. Bilang haleluya. Yang pada zaman angkatan-angkatan dahulu tidak diberitakan kepada anak-anak manusia. Tetapi sekarang dinyatakan di dalam roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabi yang kudus. Yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi, karena berita Injil turun menjadi ahli waris dari anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Jadi untuk dia pergi melayani, saudara sekalian, melayani orang-orang non-Yahudi, itu bukan karena keinginan dia. Tapi karena Allah mewahyukan kepada dia siapakah Kristus buat dia, apa hati Allah buat orang-orang non-Yahudi. Keren. Sehingga aja dia pergi melayani, karena diwahyukan. Saya yakin sekali kita perlu diwahyukan tentang Kristus, saudara. Perlu sekali. Perlu sekali. Kalau enggak, saudara sekalian, kita akan didistract dengan segala persoalan yang ada. Ya itu betul, saudara. Sehingga apa yang terjadi, saudara sekalian? Ketika dia berkata demikian, tahu nggak? Saya itu ikut Tuhan karena sebuah pewahyuan. Dan dia ngomong ke jemaat, karena dia diwahyukan oleh Tuhan tentang siapa Kristus. Dia ngomong, jemaat, gue tuh doa supaya kamu tuh punya roh hikmat dan wahyu untuk mengenal dia dengan benar. Bukan gue aja, kamu juga perlu. Kurang keras aminnya. Mari kita lihat Efesus pasal 1. Efesus pasal 1 sekarang. Efesus 1 ayat ke-15. Yuk kita baca bersama-sama ya. Jadi bukan Rasul Paulus saja diwahyukan, tapi dia bilang, Tuhan, aku doa supaya jemaat diwahyukan juga gitu loh. Ayat 15, 1, 2, 3. Karena itu, setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu kepada semua orang kudus, ayat 16. Aku pun tak berhenti mengucap syukur karena kamu. Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku, ayat 17 bersama-sama. Dan supaya ia memberikan kepada kamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal dia dengan benar. Keren. Jadi Rasulullah SAW, tahu nggak saudara, aku tuh ikut Tuhan karena pewahyuan. Karena pewahyuan itu aku berubah. Karena pewahyuan itu aku mau mati bagi Kristus. Karena pewahyuan itu aku habis-habisan dengan Tuhan. Karena pewahyuan itu aku gila-gilaan dengan Tuhan. Nah, Rasul Paulus rindu, karena pribadi dia rindu sekali jemaat di Efesus mengalami hal yang sama. Itu sebabnya dia ada di Efesus, kemudian dia ajar, ada jemaat di sana, dia ajar supaya ngerti kebenaran Rasul itu tadi, saudara. Sehingga mari kita baca ayat sekarang kita baca ayat 18, 1, 2, 3. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apa yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan bagian ditentukannya bagi orang-orang kudus. Ayat 19, 1, 2, 3. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya. 20. Yang dikerjakannya dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di sorga. Ayat 21, 1, 2, 3. Jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut. Bukan hanya di dunia saja, melainkan juga di dunia akan datang. Ayat 22, 1, 2, 3. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan dia, Kristus, telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala. Lanjut, dan segala yang dari sekarang ada. Ayat 23, 1, 2, 3. Dan jemaat adalah
tubuhnya, lanjut, dan kepenuhan dia. Katakan amin, saudara. Jadi karena Rasul mau diwahyukan siapa Yesus buat dia, dia bilang aku doa supaya jemaat Tuhan diberikan roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Tuhan. Nah ketika dia bicara demikian, supaya kalian tahu betapa kaya, betapa mulianya, pengharapan apa yang terkandung dalam panggilannya. Kristus cukup buat kalian. Sampai terbilang, tahu nggak jemaat, kamu adalah tubuh Kristus, kepenuhan Allah yang memenuhi semua dan segala sesuatu, titik. Kok nggak amin? Tubuh Kristus, kepenuhan Kristus. Kalau kepenuhan Kristus tidak ada perpecahan, saudara. Kalau kepenuhan Kristus tidak ada sakit hati. Kalau kepenuhan Kristus tidak ada kecewa. Kalau kepenuhan Kristus. Tapi kalau nggak kepenuhan Kristus, saya lihat banyak umat Tuhan yang kecewa di mana-mana. Lagu tadi kata, ada saatnya ketika aku ikut Tuhan dan aku tidak melihat seperti yang kuingini. Apa yang terjadi? Ku tetap setia. Sedikit, banyak yang mundur, betul nggak? Betul nggak? Itu lagu itu bagus saudara sekalian. Tapi ada banyak yang tidak setia saudara sekalian. Kenapa? Karena nanti saya bongkar. Motivasinya ikut Tuhan duit. Betul nggak saudara? Gereja bukan center class. Bukan badan sosial, bukan. You harus ikut Tuhan sungguh-sungguh, betul nggak? Kenal dia. Ketika kau kenal dia, kau akan mengalami dia. Kalau kau mengalami dia, kau akan berkati dan segala hal. Setuju dengan saya? Sehingga apa yang terjadi saudara sekalian? Dia bilang, tahu nggak jemaat kamu itu adalah, dia bilang ini, dia bilang ayat 23, jemaat kamu adalah tubuh Kristus. Terus kemudian dikatakan, kamu itu kepenuhan dia. Terus kemudian, dan memenuhi segala sesuatu. Haleluya. Keren dia. Jadi Rasul Paulus tidak hanya mengalami pewahyuan siapa Yesus. Tapi Rasul Paulus juga, tahu nggak jemaat kamu itu adalah tubuh Kristus. Kepenuhan Allah yang memenuhi semua segala titik. Keren banget menurut saya. Makanya saudara, ada ribuan, ratusan ribu gereja Indonesia gak berubah-berubah. Orang korupsi, orang Kristen juga korupsi. Ke gereja, ikut Tuhan. Kenapa itu terjadi? Karena pewahyuan akan Kristus yang salah. Mereka lebih aman dan tenang kalau mereka punya uang banyak dibandingkan punya Kristus. Saya tanya jemaat, kau aman punya Kristus atau kalau kau aman punya Kristus atau punya uang? Atau dua-duanya? Salah satunya aja. Betul nggak? Makanya banyak orang meninggalkan Tuhan. Karena mungkin dia kalau ikut Tuhan, dia nggak rasa tidak aman, tidak ada jaminan buat dia. Karena kenapa? Karena tidak mengenal kebenaran. Jadi Rasul Paulus diwahyukan tentang siapa Yesus buat dia. Itu sebabnya dia mengajar kepada jemaat, diwahyukannya tentang bahwa mereka adalah tubuh Kristus yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Apa yang diajarkan oleh Rasul Paulus? Mari kita firman Tuhan Galatia pasal yang kedua. Galatia pasal yang kedua, ayat yang ke-19 dan 20. Galatia pasal yang kedua, ayat 19 dan ayat 20. Yuk kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Ayat 20, 1, 2, 3. Namun aku hidup, tapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Rasulullah bilang gini, aku telah mati oleh hukum Taurat. Sekarang aku hidup di dalam Kristus. Dia jelaskan, aku hidup sih, tapi tidak sendiri. Tapi Kristus yang hidup dalam diri aku. Jadi kira-kira gini, hidupku punya etalase Kristus. Saya sudah mati. Mengapa orang ngambek? Karena dia belum mati, betul nggak? Itu kalau saudara pergi ke orang meninggal, ditangis-tangisin, dia nggak akan ngomong, betul nggak? Dicubit juga dia diam. Kecuali ada kejadian-kejadian supranatural. Diomongin juga dia diam.
Bahkan kalau kau ngomongin dia ngomong, kau jadi pingsan. Makanya jangan ngomong ke orang mati. Ngomong aja ke orang hidup, betul nggak? Ngomong ke orang hidup belum lurus, ngapain ngomong ke orang mati, betul nggak? Bilang haleluya. Kalau engkau sudah mati bagi Kristus, dicubit perasaanmu, kau tersinggung nggak? Saya nanya aja saudara sekalian. Kalau engkau difitnah, gak dihargai, gak dianggap, gak diperhatikan, wajar gak kau sakit hati? Kok jadi diam begini, terus jadi takut? Wajar gak? Gak wajar. Karena suruh nyanyi, ku telah mati, apanya yang mati? Jadi jangan sedang nyanyi doang, kudu ngerti. Apa yang mati? Iya, manusia lama udah mati. Memang dulu ku pemarah, sekarang bukan pemarah, ramah. Memang saya suka benci orang dulu, sekarang gak benci, mengampuni 7 kali 70 kali, betul gak? Jangan begini, ya kita kan tinggal di bumi, mana mungkin bisa mengampuni. Itu bukan soal bumi di sorga, ini pengertiannya kudu bener, betul gak? Mau di sorga juga, kalau tidak di sorga, kalau pengertian salah, hancur juga, betul gak? Nanti pas menyembah Tuhan di sorga, dia gak lihat malaikat gitu loh. Kok malaikat diam dengan saya, biasa senyum, nah sakit hati lagi di sorga, betul gak? Masa suruh balik ke bumi, balik ke bumi ngapain? Perbaiki kamu supaya ramah-ramah, kan gak gitu, betul gak? Bilang haleluya. Kurang keras haleluyanya. Kurang keras haleluyanya. Jadi kalau orang mati ya sudah, berarti gak sakit hati, gak kecewa dan sebagainya. Bukan dia ada-adain, karena punya pengertian. Kalau gak punya pengertian dia berhak untuk sakit hati dan kecewa. Makanya kadang diajar, ayo mengampuni Allah. Iya, kamu kan hamba Tuhan bisa. Lah, kamu hamba siapa? Betul gak? Kalau hamba Tuhan ya, jangan gini, oh hamba Tuhan di panggung. Kamu hamba siapa? Iblis, saya nanya doang. Saya nanya doang sekali. Kita doang, oh ada hamba Tuhan di depan. Yang di bangku siapa? Hamba siapa? Kan gak ada dua, betul gak? Anak Tuhan yang hamba Tuhan, betul gak? Cuma fungsinya berbeda-beda. Setuju dengan saya? Sehingga akhirnya kalau kau hamba Tuhannya mati secara kedagingan, kau juga harus mati, betul enggak? Jangan bilang, ya saya itu tergantung, kadang up down. Itu bukan soal tergantung, ini yang salah. Ininya yang salah, betul enggak? Haleluya. Terus di doa kelepasan, ini bukan soal di doa kelepasan. You harus ngerti firman Tuhan. When you believe, kalau kau percaya, you will see the glory of the Lord. Kau akan lihat kemuliaan Tuhan. Dari mana? Dia pimpin kau from glory to glory and the last to be like Jesus. Dari satu kebenaran kepada kebenaran memerdekakan engkau. Haleluya. Kurang keras haleluyanya. Jadi sungguh sekali jemaat dibilang, kamu itu adalah kebenaran Kristus dan semua segala sesuatu. Keren, luar biasa. Dan sekarang bilang, tahu nggak Leo? Tahu nggak? Tahu. Saya sudah mati. Saya tidak sendiri, ada Kristus, tapi saya sudah mati. Yang nonjolnya Kristus. Sekarang apa yang dibuat oleh Rasul Paulus? Dia bilang kepada jemaat di Roma. Dia bukannya dia ngalami, tapi jemaat juga ngalami. Kita lihat Roma 8, Roma 6, ayat 6 sampai 8. Ya. Roma 6. Roma 6 ayat yang ke-6 sampai 8. Yuk kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab ayat 6, 1, 2, 3. Karena bahwa ya. Sampai situ dulu. Rasul Paulus bilang gini, jemaat Roma, kamu tuh harus tahu, kamu harus ngerti bahwa kamu itu sudah mati. Setuju dengan saya? Bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar kita tidak menghambakan diri lagi kepada dosa. Tahu. Bukan ya mudah-mudahan tahu, mudah-mudahan gak tahu, tergantung. Kita tahu sekarang, ngerti bahwa tubuh dosa kita sudah disalibkan. Sekarang kita baca yang ke-7, 1, 2, 3. Sebab, ayat 7, 1, 2, 3. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Kalau orang mati, bebas dari amarah. Bebas dari kebencian, bebas dari sakit hati, bebas dari kekhawatiran, bebas daripada yang namanya ketakutan, termasuk yang namanya
kekecewaan, termasuk yang namanya yang macam-macam semuanya bebas. Saudara bilang ini tinggi banget ya, tinggi ya. Bukan tinggi, memang dia bilang begitu, betul nggak? Makanya orang Jakarta bagus, dia bilang orang Jakarta kalau orang Jawa bilang nih, wes talah percaya wae timbang mikir. Betul. Jadi gak usah dipikir-pikir, percaya aja, betul enggak? Itu sama dengan kayak Marta. Tuhan Yesus bilang gini, Marta, aku adalah kebangkitan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, dia tidak akan mati, hidup selama-lamanya. Ngeyel. Tuhan dia udah mati 4 hari. Mana mungkin? Terus dia bilang, kau gak percaya sih, kalau kau percaya, kau akan melihat kemuliaanku. Ngeyel terus kalian. Pernah lihat orang ngeyel? Gak percaya gitu loh. Udah tekek gitu, tekek apa ya? Dijitak. Kok gak ngerti-ngerti sih? Paham ya? Sehingga dia bilang gini, kalau kamu percaya, bukan bilang, kalau kamu ngerti, kalau kau percaya, kau akan melihat kemuliaanku. Maria percaya, dia melihat kemuliaan Tuhan. Lazarus dibangkitkan, walaupun sudah 4 hari meninggal dunia. Dan hal yang sama, Rasul Paulus bilang gini, dia bilang, sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Kok gak amin? Ya berubah dikit-dikit lah, dikit-dikit lama-lama jadi bukit gitu loh. Ya gak gitulah sayang, betul. Ayat 8, 1, 2, 3. Jadi, 1, 2, 3. Jadi, jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan dia. Jadi saudara perhatikan, di dalam Galatia dia bilang, namun aku hidup, Rasul Paulus ngomong pribadi dia, namun aku hidup tapi tidak lagi aku sendiri hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam aku, dan hidup yang hidup dalam dia, hidup karena iman kepada anak Allah. Jadi dia ngalami kebenaran itu. Tapi di sisi yang lain bilang, jemaat Roma, saya mau kasih tahu, kamu harus tahu, kamu telah mati, betul gak? Jadi bukan hanya dia menikmati itu kebenaran, tapi jemaat juga mengalami sungguh sekali. Bilang haleluya. Jadi pengajaran Rasul itu, yang pertama, kita ada karena sebuah pewahyuan. Siapa Kristus buat kita. Yang kedua, kita tahu jati diri kita bahwa kita sudah mati atas dosa. Manusia lama kita sudah salibkan. Dan kita punya manusia baru yang terus diubahkan menjadi sama seperti Kristus. Makanya kita ikut persekutuan, ikut PA, ikut ibadah supaya dibersihkan dengan firman Tuhan. Supaya pikiran lama kita dibersihkan walaupun kita adalah ciptaan baru. Setuju dengan saya? Nah yang terakhir saudara sekalian. Mari kita lihat saudara sekalian dalam Filipi. Filipi pasal yang ketiga. Filipi 3 ayat yang ke-10. Ya. Filipi 3 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-15. Ya, maaf, sampai ayat yang ke-13 saja, 14. Filipi 3 ayat 10 sampai 14. Saya bacakan yang genap, saudara Bapak Ibu baca ayat yang kancil. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematian. Ayat 11, 1, 2, 3, supaya bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini. Aku telah bukan hal ini atau telah sempurna. Melainkan aku mengejarnya kalau aku dapat juga menangkapnya. Karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Ayat 13, 1, 2, 3. Saudara-saudara, ayat 14 bersama-sama, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Itu keren banget sekali. Apa yang jadi gini, si Rasul Paulus bilang gini, dia bilang gini, yang aku punya kerinduan untuk mengenal dia, kuasa kematiannya dan kuasa kebangkitannya, sehingga aku menjadi sama seperti Kristus. Keren. Gila bener nih orang. Sangat luar biasa. Makanya dia membangun jemaat Efesus
itu jemaat yang Tuhan bilang bisa mempengaruhi dunia. Saudara. Itulah cita-cita Tuhan. Rasul Paulus diangkat sama Tuhan. Saya percaya juga ketika Bang Agus diangkat sama Tuhan dan dia bergerak dalam dimensi kerasulan. Yang kedua, diurapi oleh Tuhan dengan pengurapan kerasulan. Saya percaya Tuhan membentuk dia seperti Rasul Paulus membentuk dia, dan jemaat yang sama akan dibentuk ulang kembali. Sehingga tidak pernah kembali mengulangi kegagalan yang sebelumnya. Paham saudara sekalian? Ya. Itu tergantung pola pikir dan pengajaran kita pahami. Sehingga akhirnya saudara sekalian, dia bilang, keinginanku adalah mengenal dia. Satu dalam kematian kebangkitannya. Bukan seolah-olah aku udah peroleh, aku belum peroleh. Tapi aku mengotot ke sananya. Aku berlari-lari ke sana untuk memperoleh semuanya. Sehingga akhirnya dia bilang ini, kenapa dia jadi demikian? Karena ternyata, yuk mari kita baca 17. Saya bacakan ya. Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Ya, banyak sekali hamba Tuhan begini, jangan ikutin saya, ikut Yesus. Salah enggak? Ikut Yesusnya benar. Tapi ketika pemimpin ikut Yesus pasti seperti kurang keras lah. Kok jadi ragu sekarang? Kalau saya bilang gini, jangan tiru saya, tiru Yesus. Lah kalau saya ikut Yesus kan tirulah saya, betul nggak? Boleh dok? Sombong nggak? Kan Paulus bilang gini, aku sudah ikut Yesus. Dan tolong ikut aku juga, betul? Salah nggak? Sombong nggak? Ya enggak lah. Dia bilang, ikutilah teladanku, karena aku ikut Yesus. Jadi kalau seorang pemimpin bilang, ikuti teladanku, supaya kenapa? Supaya jemaat nggak meneladani yang macam-macam gitu loh. Semacam aja. Sehingga Filipi pasal 4, ayat 8-9 dikatakan bahwa Rasul Paulus bilang kepada jemaat Filipi, apa yang telah kuajarkan sama kamu, apa yang telah kau terima daripadaku, apa yang telah aku ajarkan kepada engkau, lakukanlah itu. Maka damai sejahtera Allah akan menyertai kamu. Kenapa Paulus ngomong demikian? Tadi saya sudah bilang, dia ikut Tuhan karena sebuah pewahyuan. Dia sudah mati bersama dengan Kristus. Dia hidup buat kemuliaan Tuhan. Setuju dengan saya? Dan terakhir dia bilang ini, dia bilang bahwa, tahu nggak, kerinduan hatiku mengenal dia. Masuk dalam kematian dia, kebangkitannya jadi sama sebenarnya. Karena ternyata ada banyak orang yang Tuhan mereka adalah perut mereka. Saudara. Mari kita ke bawah. Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang telah menjadi teladanmu. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu dan kunyatakan pula sekarang sambil menangis. Mari kita baca bersama-sama. Banyak orang. Sekali lagi ayat 18 sama-sama yuk. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Karena seperti yang kerap kali kukatakan kepadamu dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis. Banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Apa sih seteru salib Kristus? Mari kita baca 19, 1, 2, 3. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah kemuliaan mereka adalah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Rasul Paulus bilang nih, banyak orang hidup dalam seteru Allah. Karena keputusan mereka adalah menjadikan perut mereka menjadi Tuhan mereka. Orang hidup di bumi hanya untuk perut, betul nggak? Makan, minum, pakaian. Makan, minum, pakaian. Makan, minum, pakaian. Itu yang dipikirkan. Gimana punya uang banyak? Salah? Tidak salah, saudara. Tapi kalau itu tujuan kita, berarti Tuhan kita sadar perut kita, kebutuhan kita sehari-hari. Tapi Rasul Paulus tidak mengatakan demikian. Karena kalau demikian, maka kamu fokus kepada perkara-perkara duniawi. Bukan salah, tidak salah. Bukan satu benar. Lebih kepada
supaya ketika kita bekerja melakukan semua aktivitas, tujuan kita bukan soal perut kita, tapi tujuan kita adalah bagaimana Tuhan dipermuliakan, Kristus dinyatakan dalam hidup kita. Dengan demikian, saudara sekalian, ketika kita memiliki pemahaman demikian, saudara, maka akhirnya tidak ada jemaat yang khawatir tentang apa dia makan, minum, dan pakai. Dia tidak khawatir tentang pekerjaannya, masa depannya. Dia tidak khawatir, saudara. Tetapi dia hanya tertuju kepada Kristus. Bukan berarti males, saudara. Tapi justru dengan hal ini, kita memiliki kebenaran yang Alkitab katakan, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semua itu yang dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan, Alkitab kata Tuhan akan tambahkan kepada engkau. Bukan pas-pasan, tapi ditambahkan engkau. Sehingga kita bekerja, kita tetap melayani Tuhan. Kita bekerja, kita tetap membuat persekutuan. Kita bekerja, kita melakukan hal-hal rohani. Setuju dengan saya? Sampai di tempat di mana kita ada, kita menjadi pionir Tuhan untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Baik di kampus, di sekolah, di kantor, di mana kita ada. Sampai pada titik tertentu Tuhan mempermuliakan kita. Kenapa dipermuliakan sama Tuhan? Karena kita selalu menyatakan terang dan garam bagi banyak orang lain di tengah-tengah kita. Setuju dengan saya? Dan akibat yang paling terakhir, ini kolaborasi antara pemimpin dengan jemaat yang sangat luar biasa. Memiliki dimensi kerasulan. Yang kedua, memiliki pengurapan kerasulan. Pemimpin mengerti kebenaran, jemaat tahu kebenaran. Mari berkolaborasi, saudara. Jadi tidak ada yang khawatir lagi, semuanya terhisap dengan visi, bukan visi pribadi, tapi visi korporat, betul enggak? Tapi fungsinya berbeda-beda, tidak ada yang nganggur, saudara. Engkau bergerak di kampus, di sekolah, engkau bergerak di tempat di kantormu, di tempat kau berbisnis, engkau bergerak di mana-mana, semuanya bergerak, tidak ada nganggur. Semuanya membangun sesuai dengan bagian yang Tuhan tetapkan bagi mereka. Sebagai tangan, sebagai kaki, sebagai mulut, sebagai telinga, tidak ada yang nganggur, tidak ada yang protes-protes saja, tidak ada yang komentator saja. Haleluya. Tapi semuanya bergerak. Amin. Ketika ini terjadi, saudara sekalian, maka Tuhan izinkan perkara besar. Karena gereja ada bukan untuk ngurus ibadah seminggu sekali. No, gereja ada untuk menentukan nasib kota dan bangsa kita. Amin, saudara sekalian. Kita jangkau suku terabaikan. Kita lihat kota kita yang perlu diperbaiki. Dan saya percaya Tuhan akan promosikan orang-orang yang dimuliakan Tuhan. Di kantor-kantor, di kampus, di pemerintah, di ABRI, semuanya. Karena itu diberikan Tuhan kepada kita. Dan Tuhan katakan, berkuasalah atas ikan-ikan di laut. Berkuasa tempat-tempat itu untuk menyatakan, bukan hanya sekedar punya uang, jabatan, tidak. Tetapi untuk menyatakan Kristus buat mereka. Kurang keras aminnya, saudara. Sehingga di pikiran Tuhan dia akan bawa jemaat Tuhan tempat ini. Untuk kuliahmu, untuk sekolahmu, untuk rumah tanggamu, untuk keuangan pekerjaanmu. Tuhan lebih promosi engkau daripada dunia ini. Tapi selama pemahamanmu salah, itu akan buat kau mandek dan mengalami delay time, saudara sekalian. Paham, saudara sekalian? Sebab Tuhan katakan dengan sangat rindu segala makhluk menantikan salah dinyatakan. Sekarang saya kembali ke surga. Kita kembali ke, sebelum saya tutup, Kisah Rasul 19. Kisah Rasul 19. Ya. Kisah Rasul 19. Ayat yang ke-11. Oleh Paulus, Allah mengadakan mukjizat-mukjizat luar biasa. Pertanyaan saya, siapa yang melakukan mukjizat luar biasa itu? Allah. Lewat siapa? Ya Paulus. Kalau lewat kembang ini kan repot, betul enggak? Bilang haleluya. Kurang keras haleluyanya. Apalagi lewat hewan, saudara, kan ngeri. Ada yang bertobat lewat hewan si keledai, saudara. Bileam, yaitu urusan dia. Tapi Tuhan pakai kita. Karena partnernya adalah gerejanya. Makanya di sini ada GKK di Makassar, betul enggak? Kalau bukan lewat gerejanya, ya udah nggak usah dibuat, betul enggak? Repot gitu loh. Tapi karena itu kebenaran firman Tuhan, partner dia adalah gereja. Tapi saya tidak bicara soal bangunan, tapi kumpulan orang-orang yang mengerti kebenaran. Yang dengan pemimpin jemaat berkolaborasi bersama-sama untuk mengerjakan visi Tuhan untuk Makassar dan seluruh Sulawesi. Setuju dengan saya? Sekolah-sekolah kampus penuh kemuliaan Tuhan. Nah, kita katakan oleh Paulus Allah melakukan mukjizat yang luar biasa. Haleluya. Jadi Paulus yang gak terkenal. Yang terkenal Allahnya, saudara sekalian. Karena kenapa? Karena Paulus sudah dibentuk ulang oleh firman Tuhan. Siapa pribadi dia di dalam Kristus.
Bukan siapa pribadi dia, manusiawi dia biasa. Tapi siapa pribadi dalam Kristus. Dikata, ya aku sudah mati bersama Kristus dan aku hidup bersama Kristus. Haleluya, amin. Aku punya kerinduan untuk mengenal dia, mengasihi dia lebih lagi. Sehingga aku menjadi sama seperti dia. Aku tidak menjadikan perutku menjadi Tuhan ilah bagi aku. Tapi Tuhan segala-galanya buat aku. Setuju dengan saya? Keren, luar biasa. Udah tahu nggak? Aku tuh dapat pewahyuan daripada Tuhan. Aku ajar kepada jemaat supaya jemaat naik level. Nggak tetap sakit hati, nggak kecewa, terus nggak ada ngambek, tapi maju. Haleluya, saudara. Dan kali yang terakhir, dan dia bilang saudara sekalian, supaya pada akhirnya gereja bisa mempengaruhi kota ini. Dalam Kisah Rasul 19 ayat 11, dia bilang oleh Paulus Allah melakukan mukjizat yang luar biasa. Yang luar biasa itu gini, ada orang datang ditumpangi tangan, sakit dan sembuh, betul. Itu biasa. Yang luar biasa, orang yang nggak datang, sapu tangannya ada, orang sembuh. Saudara. Itu luar biasa. Mari kita baca ayat 11b. Ya, 1, 2, 3. Ya, 12, 1, 2, 3. Bahkan, ayat 12, 1, 2, 3. Bahkan, orang membawa sapu tangan dan kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya atas orang-orang sakit, maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Bahkan bukan hanya Paulus datang dengan mukjizat luar biasa, Paulusnya nggak ada, sapu tangannya ada, orang disembuhkan. Saya percaya hal ini akan terulang kembali di Indonesia. Yang pernah Tuhan lakukan di Bandung tahun 90-an atau 80-an, Tuhan akan buat. Anak akan melanjutkan pergerakan bapaknya. Setuju dengan saya? Dan saudaralah yang menjadi bagian di kota Makassar. Yang penting saudara ngerti kebenaran firman Tuhan. Dan akhirnya apa yang terjadi saudara sekalian. Dan itu roh-roh jahat dihancurkan semuanya. Ini bicara soal intervensi buat sebuah kota. Karena penguasa di kota, kuasa kegelapan yang buat orang yang tidak cinta Tuhan, buat orang cinta dunia dan sebagainya, dibersihkan sama Tuhan. Dan ketika dibersihkan pada Tuhan, orang-orang kembali mencintai Tuhan. Setuju dengan saya? Dan saudara lain ditetapkan untuk hal itu. Terakhir saya baca saudara sekalian, ayat 13. Juga beberapa tukang jampi Yahudi yang berjalan keliling di negeri itu mencoba menyebut nama Tuhan Yesus atas mereka yang kerasukan roh jahat dengan berseru katanya, aku menyumpahi kamu demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus. Mereka melakukan itu ialah 7 orang anak dari seorang imam kepala Yahudi yang bernama Skewa. Tetapi roh jahat itu menjawab, Yesus aku kenal dan Paulus aku ketahui, tapi kamu siapakah kamu? Dan orang yang dirasuk roh jahat itu menerpa mereka dan menggagahi mereka semua dan mengalahkannya. Sehingga mereka lari dari rumah orang itu dan telanjang dengan terluka-luka. Hal itu diketahui oleh seluruh penduduk Efesus. Baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Maka ketakutanlah mereka semua. Dan makin masyurlah nama Tuhan. Ayat 18 bersama-sama. 1, 2, 3. Banyak di antara mereka yang telah menjadi percaya datang dan mengaku di muka umum. Bahwa mereka pernah turut melakukan perbuatan-perbuatan seperti itu. 19. Banyak juga. Saudara rindu? Saudara rindu? Saya nanya, rindu atau enggak? Tuhan rindu. Tuhan rindu. Saya punya keyakinan one day for Indonesia. Ketika gereja dibangun dengan pengajaran rasuli, dimensi kerasulan. Dan yang kedua, dengan pengurapan kerasulan seperti yang dibuat oleh Paulus. Maka Yesaya pasal 2 ayat 2-3 dikenapi. Gunung rumah Tuhan akan menjulang tinggi. Ini bukan soal gedung, betul nggak? Zaman sekarang kalau gedung gereja nggak bagus, nggak tinggi-tinggi selangit, nggak laku. Paham nggak? Paham nggak sekarang? Setinggi langit gitu loh. Udah cap langit. Ini gereja. Yang ini bukan gereja karena di ruku, nggak gitu. Kau dikasih Tuhan walau alam, puji Tuhan. Tetapi pengertiannya pribadi-pribadinya to be like Jesus.
yang mendemonstrasikan kuasa Tuhan di kantornya, di tempatnya bekerja, di kampusnya. Dan Alkitab kata bangsa-bangsa akan melihat kemuliaan Tuhan. Mereka melihat kemuliaan Tuhan. Ketika mereka melihat kemuliaan Tuhan, mereka percaya kepada Tuhan. Dan mereka ajarin kami. Kami hidupnya susah walaupun uangnya banyak. Kami hidupnya susah walaupun sekolah tinggi. Itu tidak bisa mengubah keluarga kami. Dan kita hanya bilang, saya nggak bisa cerita apa-apa. Saya mau cerita tentang Yesus. I don't tell about religion, but I tell about Jesus Christ. Enough. Setuju dengan saya? Setuju dengan saya? Saya bagi berkat, tidak kasih bekerja. Jadi satu orang sekalian, jadi dia gini. Jadi dia tuh nggak suka dengan saya tahu karena saya punya Kristus. Nah satu ketika saya tegur dia bilang ini. Saya tegur keras dengan dia. Terus rupanya dia pakai jampi-jampi, wah dia pakai jampi-jampi. Nah waktu dia pakai jampi-jampi, apa yang terjadi? Dia comot roh saya. Ketika dia comot roh saya, dia terpelanting. Dia comot, beri lagi, dia comot pakai komar begini. Dia comot, terpelanting lagi, 3 kali sekali. Saya bingung, kamu kenapa kok terpelanting-planting gitu loh. Kamu ada apa, Pak? Kamu ada apa? Enggak, Pak, saya terpelanting-planting. Kenapa? Terus tiba-tiba dia agak sadar, oh Pak Leo Ampura. Oh Pak Leo Ampura. Emang gue salah apa, betul enggak? Maksudnya minta maaf, oh Ampura, Pak Leo Ampura. Emang kenapa saya salah apa? Gini loh Pak, saya berkali-kali waktu itu dari ketua Bapak, saya comot roh Bapak. 3 kali comot, terpelanting 3 kali. Kamu salah comot orang, betul enggak? Setan kayak dicomot gitu loh. Terus kemudian Pak Leo Ampura, Pak Leo Ampura. Maksudnya apa? Jadi kamu minta maaf kenapa? Karena saya ingin comot roh Bapak tapi nggak bisa. Oke, sekarang kamu lihat, saya tanya. Ya, kamu punya roh apa? Saya punya jambi-jambi begini. Coba lihat dalam roh saya ada roh siapa? Saya lihat ada putih bersih sekali. Terus saya bilang kepada dia gini, kamu mau nggak yang di sini? Saya tinggal di situ. Saya bilang. Gimana caranya Pak? Oh mudah. Yuk. Saya bawa dia ke ruang tanya, yuk kita berdoa, saya jelaskan dia. Iya Pak, abdi mah percanten lah. Terus kemudian berdoa sama-sama, dia tenang sekali. Pas tenang gini, saya bilang ini, apa yang kau rasakan? Tenang Pak. Coba kamu lihat, di batin kamu sama gak? Sama Pak. Yang di batin Bapak itu bersih, besar, gagah sekali. Yang di batin saya juga ada, cuma masih kecil. Bener kan, Bro? Saya bilang, saya nggak cerita soal agama, kita berantem. Kamu bagus, saya juga bagus. Tapi saya cerita soal Yesus, gitu. Jadi gimana? Ya Pak, abdi mah percanten ku Gusti Yesus. Yesus amat. Ngomong ke yang lain ya, gitu ya. Nanti kita bina. Itulah yang Tuhan lihat kepada kita. Kalau soal kekayaan, mereka lebih kaya. Umat Tuhan kaya, mobil 100, mereka 200. Umat Tuhan tuh gelarnya banyak, mereka lebih banyak lagi. Apa yang mau dibandingin? Apa yang mau dibandingin? Paham gak? Makanya bukan salah gak salah, jangan kau kejar hal yang duniawi. Betul gak? Dunia kejar kau kejar, salah alamat tuh namanya. Alamat palsu. Paham ya? Jadi seru sekali kita ikut Tuhan, ada kemuliaannya. Dan mereka akan datang kepada Tuhan. Saya nggak bicara soal agama, saya bicara who is Jesus. Kalau agama pasti berantem. Sehingga akhirnya dia bilang ini, Pak, sekarang saya sadar bahwa ini bukan soal agama, ini soal Yesus. Gitu loh. Nah, saya udah sambung kembali ceritanya. Dan kira-kira 5 tahun, slack karena dia diganggu dengan yang lain. Karena dipaksa yang lain, oh enggak itu bukan, Yesus gini, Injil itu pasal 12, sebodoh amat. Satu ketika dia sakit. Ketika dia sakit, mau dibawa ke rumah sakit, dan kira-kira, Pak, nafasnya tinggal separuh-separuh mau mati. Bapak datanglah ke belakang. Saya temu dia, oh Tuhan itu, hampir ina. Tapi enggak sempat gitu. Saya bilang, Pak maaf ya, ingat gak sama Gusti Allah namanya Yesus? Ingat Pak. Di mana dia? Di najrona hati, nangis, berkali nangis. Terus apa yang kau rasakan? Gusti Yesus, Gusti 3 kali besar. Itu
Gitu. Langsung duduk, berdiri. Saya sembuh. Saya bilang gini ke dia, udah cek ke dokter. Detik itu dibawa ke dokter. Sampai ke dokter bilang, gak ada apa-apa tuh. Kalau bukan karena pekerjaan Tuhan, gak mungkin. Setuju gak saya? Itulah yang Tuhan kerjakan. Tapi semuanya kita bekerja di bidang kita masing-masing. Dan bertanggung jawab di bidang kita masing-masing. Di region kita masing-masing. Setuju dengan saya? Amin. Karena Tuhan sudah menetapkan gereja ini sejak awal. Untuk di awalnya ada Musa yang memimpin. Dan ketika Musa memimpin hanya bergerak untuk mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir. Sekarang bukan mengeluarkan Israel dari Mesir, tapi mencaplok tempat-tempat di Indonesia. Seperti apa yang dialami oleh yang namanya Yosua. Kota Ai, Yeriko, 7 raja-raja dihancurkan semuanya sampai ke Kanaan. Amin. Dengan pemimpin yang ada, Pak Agus membawa seluruh jemaat Tuhan. Pak Agus hiduplah dalam dimensi kerasulan, pengurapan kerasulan. Ajarlah jemaat Tuhan, kolaborasi bersama-sama dan bawa mereka semuanya bukan hanya dilepaskan dari si jahat, tetap bukannya seberangi sungai Yordan, lanjutkan, hancurkan yang namanya tembok Yeriko, hancurkan kota Ai, hancurkan 7 raja-raja yang ada di Kanaan, dan sampai ke Kanaan jemaat mengalami kemuliaan Tuhan, masuk pada rencana Tuhan dan mengerjakan pekerjaan Tuhan. Sehingga kita katakan, I am nothing but Jesus everything in my life. Amin. Dan akan dipermuliakan. Dan kota ini akan mengalami perubahan. Sehingga akhirnya kita menentukan nasib kota dan bangsa ini. Setuju dengan saya? Mari kita sembah Tuhan. Pemusik maju ke depan. Hurabasyakaralarabasya. My God, kita bangkit berdiri saudara sekalian. Kita bangkit berdiri, kita mau sembah Tuhan. Oh my God, my Holy Spirit, sweet Spirit. Kirabala syaralana. Oh Jesus, kirabala ya syaralaraba. Jesus. Semuanya kita menyembah Tuhan. Bersyukurlah buat ketetapan Tuhan, buat gereja Tuhan di tempat ini. Kalau bukan Tuhan yang bangun rumah, sia-sialah orang yang membangunnya. Sia-sialah kita bangun pagi-pagi untuk bangun rumah itu. Kalau bukan Tuhan sendiri yang membangunnya. Oh my God. Horobo shekira. Shekurabaya syarabaya. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Melekat di hatimu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat
selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku, terhubung denganmu. Selalu melekat di hatimu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Firman itulah, firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy, holy are you, Lord God. Are you, Lord God, God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy, holy are you, Lord God Almighty. Say together, worthy is the Lamb, worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy, holy are you, Lord God. Are you, Lord God Almighty. Say together, worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. Say together, you are holy, holy are you, Lord God. Are you, Lord God Almighty. Say together, worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy. Jemaat Tuhan, angkat kedua belah tanganmu. Sembahlah Dia dan hormatilah Dia. Dia satu-satunya yang kita miliki. Tidak ada lagi yang lain, hanya Dia. Dia pribadi yang dahsyat dan luar biasa. Satu-satunya Dia. You are holy. Kami angkat kedua belah tangan kami, Bapa. Kami hormati Engkau. Kami kagumi Engkau, Tuhan. Tidak ada lagi pribadi yang lain yang kami kagumi, Tuhan. Engkaulah satu-satunya dan hanya satu-satunya. You are holy, holy are you, Lord God, Lord God Almighty. Say together, worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy, holy
angkat kedua belah tanganmu, sembahlah dia. Cintailah dia. You are holy. Holy. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. You are holy. Holy Lord. We miss you, Jesus. We miss you, Holy Spirit. Lord God Almighty. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. You are holy. Holy. Miss you, Holy Spirit. We miss you, Holy Spirit. God Almighty. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Amen. Tetap angkat kedua belah tanganmu, sembahlah. Katakan, aku merindukan Engkau, Roh Kudus. Aku sangat merindukan Engkau. Aku sangat menantikan kebenaran-Mu digenapi dalam hidupku. Aku sangat menanti-nantikan merindukan kebenaran-Mu digenapi dalam gereja Tuhan di tempat ini. Kebenaran itu digenapi dalam rumah Tuhan di tempat ini. Harabalarabasyara. Terus angkat kedua belah tanganmu, sembah. Kau punya akses kepada sorga. Angkat kedua belah tanganmu, sembah kepada, jangan pasif. Angkat kedua belah tanganmu, sembah kepada Bapa. Kau punya akses kepada sorga melalui darah Yesus dan kuasa Roh Kudus. Rekibi arabalata karabasyara. Lukreba kalata karabashanda karalaraba. My God, my Holy Spirit, dekirabalata kabara. Yo karabalata karabashekarala. Ye karalaraba harabata karabalataka. Yo korodos tekirabalaraba. Yo korodos tekiralara. Orebaka bakaralarabashe. Lo praba. Aku berdoa Bapa Surgawi. Masa-masa kekeringan sudah selesai. Masa-masa paceklik sudah selesai. Kami memasuki musim yang baru untuk menempati tempat-tempat di kota Makassar. Seluruh provinsi yang ada di Sulawesi Selatan dan yang ada di Sulawesi. Penuh kemuliaan Tuhan. Aku berdoa dari tempat ini dibangkitkan rasul-rasul dalam dunia pekerjaan, dunia pendidikan, dunia politik dan keamanan, dunia kesehatan dan industri. Aku bernubuat malah siang hari ini, masa-masa sukar, tahun-tahun yang terhilang sudah selesai. Luka-luka, kekecewaan, trauma-trauma, aku angkat semuanya. Aku angkat semuanya. Masa-masa padang gurun sudah selesai. Shekirabalaraba, masa-masa padang gurun sudah selesai. Shekira, alamilah sungai Yordan, nikmatilah kuasa melalui sungai Yordan, pekerjaan roh dan kuasa Roh Kudus untuk engkau menempati tempat-tempat di seluruh Makassar, kota Ai, Jericho. Raja-raja yang ada di Kanaan akan dihancurkan. Dudukilah Kanaan. Dudukilah Kanaan. Horabala syaralaraba. My God, my Holy Spirit. Syukurlah. Kiralah jemaat Tuhan, angkat kedua belah tangan. Setiap kita berdoa, Roh Kudus penuhi aku. Roh Kudus penuhi aku. Roh Kudus penuhi aku. Roh Kudus penuhi aku. Roh Kudus lawan aku, jamah aku. Syekiralah. Ketika Yesus bersama dengan murid-muridnya, dia akan naik ke sorga. Dia bilang, lebih baik aku pergi ke rumah Bapa di sorga. Sebab aku kalau tidak pergi, aku tidak kirimkan penolong yang lain, yaitu roh kebenaran. Yesus ada duduk sebelah kanan Allah Bapa, dia menjadi pesawat buat kita. Tapi dia tidak membiarkan kita sendiri.
Dia adalah kepala gereja, ada Roh Kudus. Dia tinggal dalam diri kamu. Dia menyertai kamu. Kamu bisa mengenal dia. Dia menyertai engkau sekarang sampai selama-lamanya. Nikmatilah pekerjaan Roh Kudus dalam hari-hari hidupmu, dalam pelayananmu, dalam pekerjaanmu, rumah tanggamu. Alamilah pekerjaan Roh Kudus yang tidak terbatas. Dia yang diberikan oleh Bapa buat gerejanya untuk membawa gereja memiliki damai sejahtera, untuk membawa gereja dari glory, dari kemuliaan kepada kemuliaan. Kita terus menyembah Tuhan, kita menyembah Tuhan, kita terus menyembah Tuhan. My God, my Holy Spirit, come, Holy Spirit. Touch our heart, touch our mind. Kalau ada di antara jemaat saya ingin berdoa buat engkau. Kau ingin mengalami pekerjaan Roh Kudus seperti yang dialami oleh jemaat di Efesus. Kalau kau rindu dimanapun kau berada, angkat tangan kananmu, saya ingin berdoa buat engkau. Kalau ada jemaat yang hadir, kau rindu mengalami pekerjaan Roh Kudus, angkat tangan kananmu, puji Tuhan. Puji Tuhan. Kalau masih ada lagi yang lain, dimanapun kau berada, angkat tangan kananmu tinggi supaya saya bisa melihat. Kalau kau rindu mengalami pekerjaan Roh Kudus, Syekirala, pekerjaan Roh Kudus yang membuat kau mengalami kasih Bapa, kasih Kristus. Kalau kau rindu, kau angkat tangan kananmu dimanapun kau berada, supaya kau bisa berkolaborasi dengan jemaat Tuhan di tempat ini dan mengerjakan pekerjaan besar. Puji Tuhan. Kalau masih ada yang lain, angkat tangan kananmu tinggi. I want to pray for you. Angkat tangan kananmu tinggi. Saya ingin doa buat engkau. Dan biarlah malam hari, sore, biarlah siang hari kau mengalami Roh Kudus. Bukanlah jemaat di Efesus mengalami, bukan Kisah Rasul pasal 2 saja jemaat mula-mula, tapi engkau ditakdirkan, ditetapkan untuk mengalami pekerjaan Roh Kudus, supaya kau mengalami percepatan demi percepatan. Kalau masih ada lagi yang lain, angkat tangan kananmu. Dan Bapak Ibu Saudaraku sekalian yang saya kasih, engkau yang sudah mengangkat tangan kananmu, silakan kau maju ke depan. Saya ingin berdoa buat engkau satu persatu. Jemaat Tuhan yang sudah mengangkat tangan kananmu, silakan kau maju ke depan satu persatu. Jemaat Tuhan yang sudah mengangkat tangan kananmu, kau maju ke depan satu persatu. Mulai berdiri dari kiri saya sampai kanan saya. Silakan yang sudah mengangkat tangan, silakan berdiri maju ke depan. Mulai dari kiri saya sampai kanan saya. Silakan Bapak Ibu Saudaraku sekalian, engkau yang sudah mengangkat tangan kananmu, kalau kau rindu untuk mengalami pekerjaan Roh, kau maju ke depan. Berdiri dari kiri saya sampai kanan saya. Yes, kalau masih lagi yang lain, silakan kau maju ke depan. Kalau masih lagi yang lain, silakan kau maju ke depan. Angkat tangan kanan kau maju ke depan. Jangan ragu-ragu. Jangan lihat kiri, jangan lihat kanan. Ini adalah untuk kepentinganmu bersama dengan Tuhan. My God, my Holy Spirit, come. Haleluya. Haleluya. Kami berdoa supaya jemaat Tuhan di tempat ini semakin terakses dengan sorga melalui pekerjaan dan persekutuan dengan Roh Kudus. Hiralarade, Yorama Sharalaraba. Haleluya. Haleluya. Jemaat Tuhan yang sudah maju ke depan, angkat kedua belah tanganmu. Saya mengundang hamba-hamba Tuhan yang maju ke depan untuk berdoa buat jemaat Tuhan. Ambil kesempatan siang hari ini untuk kau mengalami Roh Kudus. Mungkin kau pernah mengalami pekerjaan Roh Kudus. Sekarang Tuhan ingin memperbaharui semuanya. Dia adalah selalu memperbaharui kita. Dia membawa kita dari satu kemuliaan kepada satu kemuliaan. Oh my God, my Holy Spirit. Saya sedang melihat api Tuhan ada di tempat ini. Api itu membakar. This is the fire from heaven. Touch your heart, touch your mind, touch your body also. Dia datang tidak memberikan roh ketakutan kepada engkau, tapi dia datang memberikan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban.
Terimalah kuasa Roh Kudus. Engkau tidak lagi berjalan dengan kemanusiawianmu. Engkau mulai berjalan kepada supranaturalnya Tuhan. Roh itu akan memberikan kebenaran dalam batinmu. Kebenaran yang memerdekakan, yang membangkitkan, yang menghidupkan engkau, yang menyembuhkan engkau, yang memulihkan hidupmu. Hirabala takarayase. Hirabala sikara. Worthy is the Lamb. You are holy. Bapak Ibu yang sudah maju ke depan, angkat kedua belah tanganmu. Saudara Bapak Ibu yang maju ke depan, angkat kedua belah tanganmu. Sembahlah Tuhan, hormatilah Dia. Kagumilah Dia, Dialah satu-satu yang kita miliki, yang mengerti hidup kita, menolong kita. You are holy, holy. You Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy, holy. You Lord God Almighty. Say together, worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. Say together, you are holy, holy. You Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. Amen. Bapakku berdoa pada siang hari ini, sama seperti apa yang dialami Yesus di Sungai Yordan. Ketika dia dibaptis dengan air, bukan hanya sorga terbuka, tapi langit terbuka. Ada suara yang berbicara kepada Yesus, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Aku doa pada siang hari ini, supaya jemaat Tuhan yang maju diwahyukanlah oleh Engkau, oleh pribadi Roh Kudus, tentang siapa Bapa Sorgawi, tentang siapa Yesus buat hidup mereka. Sehingga mereka tidak sebagai jadi anak Tuhan, tapi jadi son of God, jadi anak Allah yang dewasa. Bertumbuh dalam pengenalan Tuhan, menang atas dosa, menang atas kuasa maut, menang atas sakit penyakit, menang atas segala bentuk kuasa dosa, kelemahan tubuh. Aku berdoa, wahyukanlah kepada mereka. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Baptislah mereka dalam pribadi Yesus. Baptislah mereka dalam pribadi Bapa. Baptislah mereka dalam pribadi Roh Kudus. Dengan pengenalan benar akan pribadi Tritunggal Allah. Sehingga rupa Kristus menjadi nyata dalam hidup mereka. Mereka boleh mengalami kepenuhan Kristus. Urapi Tuhan. Hamba berdoa Bapa Surgawi, lawatlah semua jemaat Tuhan di tempat ini. Penuhilah mereka Roh Kudus. Terimalah kuasa Roh Kudus. Bagimulah janji itu. Bagi yang engkau percaya kepada firman Tuhan, janjimu bagimu, bagi anak-anakmu, bagi banyak orang yang belum mengenal Tuhan dan akan dipanggil sama Tuhan, bagi mereka lah janji itu. Terimalah kuasa Roh Kudus. Saya persilakan hamba-hamba Tuhan di tempat ini berdoa buat jemaat Tuhan yang maju ke depan. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb, you are holy, holy. Hallelujah,
Kedua belah tangan kita sembah Bapa. Kita hormati Bapa. Kita hormati Allah Tritunggal. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. You are holy. Holy. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy, holy. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You sekali lagi, worthy is the Lamb, worthy sekali lagi, you are holy,
Kita berikan sorak-sorak kemuliaan bagi Dia. Haleluya. Genapilah firman-Mu Tuhan, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Jadilah kehendak-Mu di kota Makassar melalui gereja Tuhan di tempat itu. Terima kasih Bapa Sorgawi buat seluruh planning rencana Tuhan buat gereja Tuhan di tempat itu. Engkau ada, selalu ada menyertai kami. Seperti GPS yang berbicara ketika kami ke kiri ke kanan maju. Seperti bayangan yang selalu mengikuti kami dimanapun kami berada. Roh Kudus, Engkau adalah pribadi yang real dalam hidup kami. Engkau sudah memulai gereja ini, lanjutkanlah dan selesaikanlah. Sampai cita-cita-Mu Tuhan boleh digenapi di kota Makassar, Sulawesi, seluruh Indonesia, melalui gereja Tuhan di tempat itu. Genapilah firman-Mu bahwa di atas batu karang ini Kau membangun jemaat-Mu, dan alam maut tidak bisa menguasainya. Dan sekarang lepaskanlah, berikanlah kepada mereka kunci itu Tuhan, untuk melepaskan apa yang di bumi dan melepaskan apa di surga. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat bagi berdiri ya. Kita akan berdoa untuk Pak Agus untuk pentabisan sebagai penatua. Agus Pandisitio yang akrab disapa Agus Pandisitio yang akrab disapa dengan Bang Agus. Bang Agus memulai pelayanan bersama dengan bimbingan belajar Ganesha Operation di Bandung. Bang Agus dimuridkan oleh Bang Dodo dan mulai memimpin satu komsel yang membelah menjadi 4 dengan 5 anak PA, di mana 3 diantaranya menjadi pimpinan komsel. Sejak dari awal, Bang Agus senang dan terbeban bagi pelayanan doa, penginjilan, dan pembangunan karakter anak-anak muda yang membuat Bang Agus bertumbuh menjadi pribadi yang terus mengembangkan karunia-karunia Allah yang ada di dalam dirinya. Bang Agus yang suka membaca dan menyanyi ini menyelesaikan studi di Bandung dan pada tanggal 6 Februari tahun 2002 berangkat ke Makassar bersama tim IBC untuk mengadakan pelayanan jangkauan para pelajar di kota Makassar. Dan sejak saat itu, melalui berbagai tantangan yang ada, Bang Agus memutuskan untuk melanjutkan hidup dan pelayanan di kota Makassar. Bersama dengan tim, Bang Agus ikut menjadi pionir yang mengembangkan jemaat mula-mula GKKD Makassar serta pelayanan mahasiswa di berbagai universitas di Makassar. Bang Agus bertemu dengan istrinya, Kak Eci, saat hendak memulai jaringan doa pemuda Makassar yang akhirnya bersama-sama melahirkan Zaman, Jaringan Muda Anak Negeri, bersama dengan beberapa rekan dari berbagai gereja. Bang Agus sempat bekerja di beberapa perusahaan sambil terus melayani Tuhan dan selalu memiliki kerinduan untuk memberitakan Injil di tempatnya bekerja. Hal itulah yang membuat Bang Agus semakin merasakan panggilan Tuhan untuk memberikan diri sepenuhnya melayani Tuhan. Sehingga pada tahun 2010, Bang Agus memutuskan untuk bekerja di dunia sekuler dan full-time melayani Tuhan di lembaga misi dan gereja. Visi Injil Kerajaan Allah dan kesatuan tubuh Kristus membawa Bang Agus terlibat semakin luas dalam pelayanan. Bukan hanya di gereja lokal saja, namun dipakai Tuhan dengan berbagai karunia yang ada untuk membangun para pemuda dan tubuh Kristus lainnya.
Bang Agus aktif melayani sebagai dosen misi dan penginjilan di STT Jeffrey Makassar dan menjadi pembicara di berbagai gereja lokal, memimpin seminar dan banyak pelatihan di skala lokal, regional, nasional, sampai internasional. Bang Agus memiliki kerinduan untuk melihat gereja Tuhan memuridkan bangsa-bangsa. Kerinduan inilah yang membuat ia terus semangat berjuang untuk melayani Tuhan bersama keluarga dan tim yang ada hingga visi Allah tergenapi. Roma 11 ayat 36, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Pembacaan Surat Keputusan Pengangkatan Penatua oleh Pendeta Insinyur Leonardo Mangunsong. Baik, saya akan membacakan surat keputusan untuk mengangkat Bang Agus sebagai penatua. Surat keputusan nomor S GKKD Eskep PNT strip 025 X 2024 tentang penetapan penatua Gereja Kristus Kemah Daud. Badan Pengurus Harian Sinode serta Gereja Kristen Kemah Daud menimbang pertama satu-satu setelah memperhatikan buah-buah kehidupan dan pelayanan Jemaat Yesus Kristus Tuhan di GKD Makassar. Kedua, demi kemajuan pelayanan Jemaat di GKD Makassar. Kedua, memperhatikan anggaran dasar GKKD Keputusan Sidang Raya tahun 2020 Pasal 10 tentang Badan Pengurus Gereja Lokal. Kedua, anggaran rumah tangga GKKD Keputusan Sidang Raya tahun 2020 Pasal 40 tentang Kepemimpinan Jemaat Lokal. Anggaran rumah tangga GKKD Keputusan Sidang Raya tahun 2020 Pasal 41 tentang Penatua. Anggaran rumah tangga GKKD Keputusan Sidang Raya tahun 2020 Pasal 42 tentang Pendeta. Surat Keputusan SGKKD Eskep PDT strip 272 strip 1 strip 9 strip 2021 tentang penetapan Pendeta Agus Pandi Sitio SE MTH. Yang keenam, hasil keputusan rapat Badan Pengurus Harian Sinode GKD pada tanggal 3 Oktober 2024, surat pengajuan calon penatua dari GKKD Bandung Pusat sebagai pengayom GKKD Makassar pada tanggal 26 September 2024 memutuskan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus menetapkan Pendeta Agus Pandisitio SE MTH, tempat tanggal lahir Pematang Siantar 30 Agustus 1978, ke dalam jabatan penatua. Dengan demikian penatua Pendeta Agus Pandisitio SE MTH berkewajiban memenuhi tugas pelayanan dan tanggung jawab kepada Tuhan, Jemaat GKKD Makassar, dan Sinode Gereja Kristen Kemah Daud. Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali jika terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Badan Bandung 3 Oktober 2024, Badan Pengurus Harian Sinode GKKD, Bapak Pendeta Dr. Horas A.L. Tobing MTH, Ketua Umum, Pendeta Dr. Insinyur Freddy KH Siregar MTH, Sekretaris Umum. Demikian surat pengangkatannya. Kita akan berdoa. Doa dan penumpangan tangan kepada penatua yang ditabiskan oleh Pendeta Insinyur Leonardo Mangunsong sebagai penatua GKKD Bandung sekaligus anggota Badan Apolistik Profetik dan Kehormatan Sinode GKKD. Baik, jemaat bisa mengangkat kedua belah tangan untuk berdoa. Baik, kita sama-sama berdoa. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan
Engkau pernah berkata, aku ini mengetahui rancangan apa yang ada Engkau padamu tentang kami, tentang saudara kami Bang Agus dan istri dan anak-anak. Terima kasih buat rancangan itu ada damai sejahtera, hari depan yang penuh harapan. Bahkan sejak dalam kandungan ibunya, Engkau sudah membentuk buah pinggangnya. Kejadian itu dahsyat dan ajaib sekali. Dan dalam kitab-Mu tertulis hari-hari yang akan dialami, dinikmati oleh dia. Dan hari ini adalah hari di mana yang sudah Kau tulis dalam kitab-Mu untuk dia boleh mengalami bagaimana menikmati anugerah Engkau, karena Engkau sendiri yang meneguhkan, mengangkat dia sebagai penatua di Gereja Kristen Kemah Daud di Kota Makassar. Kirabala Syikiara, kami berdoa Bapa Surgawi, demi nama Tuhan Yesus, tercurahlah, mengalirlah pengurapan rasuli atas hidupnya, pengurapan rasuli dan pengurapan profetis untuk membawa jemaat ini Tuhan masuk kepada panggilan Tuhan, mengalami kedewasaan dan bekerja sama dengan Roh-Mu Tuhan untuk mempengaruhi kota dan bangsa ini Tuhan. Hurabala syikiara larabam. Aku berdoa pengurapan yang pernah dialami oleh Yosua, kirabala melanjutkan kepemimpinan daripada yang namanya Musa, yang untuk menyeberangi sungai Yordan dan menghancurkan yang namanya tembok Yeriko dan kota Ai dan raja-raja yang ada sekitar daripada di sekitar daripada Kanaan. Aku berdoa terjadilah Bapa Surgawi, kurabalata. Aku berdoa pengurapan double porsi Tuhan terus mengalir atas dia untuk membangun, mendirikan kembali reruntuhan berabad-abad, tempat yang sunyi sepi dibangun kembali, penuh kemuliaan Tuhan, penuh sorak-sorak kepada Tuhan. Oleh karena itu aku berdoa, lepaskanlah pengurapan double porsi. Yeke rabalatakara, pengurapan double porsi Tuhan mengalir atas engkau, mengalir atas keluargamu untuk membawa jemaat Tuhan mengalami kedewasaan dan mengalami keserupaan dengan Kristus, untuk menghancurkan pekerjaan si jahat dan membangun kerajaan Allah mulai dari kota ini, di sekolah-sekolah, di kampus-kampus, di kantor-kantor, di pemerintahan dan di seluruh Sulawesi, seluruh Indonesia dan bangsa-bangsa. Aku berdoa Bapa Surgawi, Engkau menghubungkan seluruh jemaat Tuhan kepada dia untuk berkolaborasi Tuhan. Ada ribuan, ratusan ribu orang-orang yang akan bergabung dengan dia di tempat ini Tuhan, untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Suku-suku terabaikan Tuhan, kaum profesi, anak-anak muda, anak-anak pratama, sekiralah. Aku berdoa supaya Tuhan himpunkan di tengah-tengah mereka untuk berkolaborasi membawa kota Makassar penuh kemuliaan Tuhan. Aku berdoa lepaskanlah urapan baru kepada dia untuk menginjak ular dan kelejengking, untuk menghancurkan pekerjaan si jahat, untuk menghancurkan roh-roh dunia penguasa kota ini dan membangun kembali di atas kebenaran firman Tuhan dalam nama Yesus. Dan setiap tempat yang kau injak Tuhan berikan kepada engkau, setiap tempat yang kau injak Tuhan berikan kepada engkau. Kirabala syekela, sorga berkolaborasi untuk memberkati hari-hari hidupmu dengan kesehatan, dengan ekonomi yang luar biasa. Istrimu diberkati oleh Tuhan, anak-anakmu diberkati Tuhan, jemaat di mana engkau ada diberkati Tuhan. Mereka selalu melihat dan mengalami kemuliaan demi kemuliaan Tuhan, dan mereka akan membawa kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau yang sudah memulai, Kau akan melanjutkan dan Kau akan menyelesaikan. Sekira bala sekira. Tuhan berikan vision buat saya hari ini, bahwa melalui gereja Tuhan ini, penduduk kota Makassar, Sulawesi akan menjadi murid Kristus. Yeah, thank you Holy Spirit. Thank you. Apapun kendalanya, apapun keterbatasannya, itu bukan menjadi pokok cerita dan bukan menjadi pokok perhatian. Karena ketika kita percaya kepada firman Tuhan, jadilah seperti yang kau yakin dan percaya. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan memberkati semua yang kau kerjakan.
Kau akan melihat jemaat menjadi mutiara-mutiara Tuhan. Menjadi kemuliaan Tuhan. Kemanapun mereka berada, mereka membawa kemuliaan Tuhan. Engkau akan melihat mereka yang hilang, Tuhan akan kembalikan. Dimanapun mereka berada. Dan mereka akan berkolaborasi dengan Engkau untuk membawa kota tempat di mana mereka ada kepada kemuliaan Tuhan. Tidak ada geografis dan tempat yang bisa membatasi untuk mereka membangun kerajaan Allah. Kau akan melihat kemuliaan demi kemuliaan Tuhan. Robohar syikiara larabahana syikira. Dia adalah Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan apapun yang kau perlukan. Kau akan melihat keperluan-keperluanmu. Dia adalah Jehovah Jireh, menyediakan semuanya. Syikiara larabah. Terlalu kecil engkau menjadi hamba Tuhan, tetapi Tuhan akan mengangkat engkau untuk menjadi hambanya, nabi-nabinya, rasulnya, untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Dan jemaat Tuhan akan mengalami dimensi kenabian dan kerasulan melalui hidupmu. Sehingga mereka tidak lagi melihat diri mereka sendiri, tapi mereka melihat rencana Allah yang besar. Dan mereka hidup berkemenangan dalam segala hal. Terima kasih Bapa Surgawi. Syekiralaraba. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, pengurapan yang Yesus pernah berikan kepada murid-muridnya 2000 tahun yang lalu. Pengurapan yang sama turun atas saudara kami Bang Agus, istri dan anak-anaknya. Seluruh jemaat Tuhan di depan di Tuhan. Untuk menjadikan semua bangsa menjadi murid Tuhan. Untuk menjadikan semua bangsa menjadi murid Tuhan. Untuk menjadikan semua bangsa murid Tuhan. Engkau akan melihat dan mengalami hal-hal yang mustahil menjadi nyata. Hal-hal yang tidak bisa menjadi bisa. Kau akan melihat mukjizat dan mengalami mukjizat yang tidak lazim dalam seluruh kehidupan. Terjadilah semuanya. Digenapilah semuanya. Dan tidak pernah tertunda-tunda. Tepat pada waktunya. Aku berdoa supaya gereja Tuhan di tempat ini dengan pengurapan rasuli dan kenabian itu memberkati gereja-gereja Tuhan di seluruh kota Makassar. Sehingga menarik mereka naik ke atas untuk mengalami pengajaran rasuli dan juga pengajaran profetis. Sehingga gereja tidak berputar-putar dengan keadaan situasi yang ada, tetapi gereja menjadi berkemenangan melalui pelayanan saudaraku di kota Makassar. Sehingga Makassar penuh kemuliaan Tuhan. Engkau, seisi keluargamu, dan seluruh jemaat Tuhan GKD yang ada di Makassar akan melihat dan mengalami kemuliaan Tuhan. Terimalah urapan Bapa, berkat Bapa, anugerah Bapa, kekuatan Bapa, anugerah Bapa mengalir atas engkau. Dalam nama Yesus terjadilah. Amin. Penyematan tanda jabatan kepada penatua yang disematkan oleh Pendeta Insinyur Leonardo Mangunsong. Jadi Bang Agus hari ini ditetapkan sebagai penatua dari GKKD Gereja Kristen Kemadot Kota Makassar. Di dalam sinode ini ada pendeta muda, ya. Dari pendeta muda ada pendeta, dari pendeta jadi penatua. Nah, penatua adalah pemimpin jemaat setempat, ya. Dari pendeta muda, pendeta dan sampai penatua. Dan sekarang Bang Agus ditabiskan sebagai penatua. Yuk kita beri sorak-sorak buat Tuhan ya. Ya, juga yang ada di Zoom berikan sorak-sorak buat Tuhan. Oke. Ya. Oke, sekarang saya akan berdoa. Jadi karena gereja ini ada penatuanya, berarti gereja ini didewasakan. Jadi gereja ini selama ini diayomi oleh Gereja Kristen Kemadot Bandung Pusat. Ya karena sudah ada penatuannya, maka didewasakan. Nah, saya akan berdoa untuk pendewasaan itu. Mungkin selanjutnya, penetapan status kejemaatan GKKD Makassar sebagai jemaat dewasa.
Pembacaan SK Penetapan Status Kejemaatan GKKD Makassar oleh Pendeta Insinyur Leonardo Mangunsong. Baik, saya membacakan surat keputusan. Surat keputusan penetapan status kejemaatan nomor SGKKD strip Kep Staff status garis miring 03 garis miring 11 2024. Badan Pengurus Harian Sinode GKKD Sinode Gereja Kristen Kemah Daud menimbang berdasarkan data kualitatif dan kuantitatif dari GKKD Makassar yang telah memenuhi kualifikasi lokal, kualifikasi jemaat lokal sesuai dengan anggaran rumah tangga Sinode GKKD. Memperhatikan anggaran dasar Sinode GKKD pasal 10 tentang Badan Pengurus Gereja Lokal. Yang kedua, anggaran rumah tangga Sinode GKKD pasal 11 tentang jemaat dewasa. Yang ketiga, hasil rapat BPH Sinode GKKD pada tanggal 25 September 2024, surat pengajuan pendewasaan jemaat dari GKKD Bandung, Bandung Pusat pada tanggal 18 September 2024, memutuskan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, menetapkan Gereja Kristen Kemah Daud Makassar sebagai jemaat yang dewasa. Demikian surat keputusan ini dibuat untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali jika terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bandung, 25 September 2024, Badan Pengurus Harian Sinode GKKD. Pendeta Dr. Horas A.L. Tobing MTH, Ketua Umum. Pendeta Dr. Insinyur Freddy KH Siregar MTH, Sekretaris Umum. Jadi hari ini sah bahwa GKKD Makassar adalah sebagai jemaat dewasa yang dipimpin oleh Bang Agus. Nah, Sinode GKKD ada mengenal model-model jemaat. Salah satunya adalah jemaat perintisan yang baru dibuka-buka gitu ya. Terus yang kedua, ada bukan perintisan saja, ada jemaat persiapan, dipersiapkan untuk menjadi dewasa. Yang ketiga adalah jemaat dewasa. Kalau dewasa berarti lokal, tidak diayomi lagi oleh yang pengutusnya. Namun demikian hubungan bapak anak tetap terjalin. Setuju dengan saya? Nah, itulah surat keputusan yang saya bacakan. Oleh karena itu kita bersyukur. Sekali lagi dong beri sorak-sorai buat Badan Pengurus Gereja Lokal dan Tim Struktur Gereja Kristen Kemah Daud Makassar. Agus Pandisitio, SEMTH sebagai Gembala. Juwita ST sebagai Sekretaris. Rosalina Yanti SE sebagai Bendahara. Leonard Sidabutar ST sebagai Koordinator Komsel Narwastu. Rusmin Yunus Aisong sebagai Koordinator Komsel Rajawali. Mercy Elizabeth Adipati sebagai Koordinator Ibadah Raya. Johnson Sihombing sebagai Koordinator Komsel Villa Mutiara. Susinta SE sebagai Diakonia. Aser Taruk Allo sebagai Koordinator Musik. Yodan Hayadi Rantelili sebagai Koordinator Multimedia. Erni Arwan Wijaya sebagai Koordinator Sekolah Minggu. Putri Ayu Ningsi sebagai Divisi Doa.
Indri Mokoginta sebagai koordinator youth. Pengukuhan Badan Pengurus Gereja Lokal dan Tim Struktur Gereja Kristen Kemah Daud Makassar oleh Pendeta Insinyur Leonardo Mangunsong. Baik, jadi ketika jemaat Tuhan di tempat ini dewasa, berarti ada pengurus hariannya ya. Dan hari ini kita akan berdoa untuk pengurus harian supaya mereka boleh menjalankan tugas-tugas mereka sebagai GKKD di Kota Makassar supaya jemaat bertumbuh dan berbuah ya. Ada penatuannya, sudah ada istri, terus kemudian ada pengurus yang lain ya. Rindu sekali semua para pengurus saling berkolaborasi, saling melayani satu dengan yang lain ya, mengalirkan karakter dan buah-buah Kristus dalam hidup kalian. Dan di sisi yang lain ketika ini diangkat, ini bukan hanya seremonial, saya rindu sekali jemaat jadi tunduk kepada pemimpin ya. Kok nggak amin? Tunduk kepada pemimpin. Jadi kalau berkolaborasi mengerjakan sesuai dengan talenta kalian, tidak ada yang bentrok satu dengan yang lain, tapi saling support satu dengan yang lain, saling membutuhkan ya. Setuju dengan saya? Sehingga digenapilah firman Tuhan dari di kitab Mazmur 133 dikatakan, sungguh alangkah baik dan indahnya kalau saudara tinggal hidup bersama dengan rukun, kesenalah berkat Tuhan dicurahkan kehidupan itu selama-lamanya. Keren ya, ada hadirat Tuhan, ada kuasa Tuhan, ada kemuliaan Tuhan, sehingga orang-orang yang baru akan datang ke tempat ini menikmati, merasakan bahwa Tuhan itu real buat mereka. Tuhan itu hidup buat mereka karena mereka melihat Tuhan ada di tengah-tengah saudara. Amin. Jemaat bangkit berdiri, kita akan berdoa buat ke pengurus. Saya mengundang Bang Saul maju ke depan dan juga Kak Dian maju ke depan. Ya, okay. Kita berdoa untuk pendewasaan, untuk struktur gereja Tuhan di tempat ini. Urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu, kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Sekali lagi, urapilah, urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu, kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurah di kota ini, di kota ini dicurahkan, dicurah di kota ini, di kota ini dicurahkan, di gereja ini dicurahkan, di gereja ini. Terima kasih Bapak Surgawi, seperti yang Kau katakan, pengurapan turun dari janggut, dari jubah, dari kepala ke jubah, ke janggut. Kami berdoa supaya urapan yang di dalam diri Yesus Kristus, yang duduk sebelah kanan Bapa di sorga, pengurapan itu mengalir atas seluruh pemimpin-pemimpin jemaat di tempat ini Tuhan. Lek rabaha syikiarala. Aku minta pengurapan double porsi Tuhan. Roh hikmat dan pewahyuan, roh pengenalan akan Tuhan tercurah kepada mereka Tuhan. Aku berdoa Bapa Surgawi, pengenalan yang dalam akan Kristus, akan Bapa, akan Roh Kudus, akan Yesus Kristus tercurah kepada mereka Tuhan.
supaya dengan pengenalan itu Tuhan mereka boleh menampilkan Kristus yang hidup Tuhan. Apapun yang mereka kerjakan mereka berhasil Bapak Saudara. Apapun yang mereka lakukan mereka menjadi kepala bukan menjadi ekor. Kami berdoa Bapak Saudara melalui kehidupan jemaat Tuhan depan Tuhan, bukan hanya jemaat diberkati tapi dibangun menjadi serupa dengan Kristus Yesus. Bukan hanya jemaat di sini dibangun dan berjemaat dengan pemimpin di tempat ini berkolaborasi bersama-sama untuk mengerjakan kota Makassar, Sulawesi, Indonesia dan bangsa-bangsa penuh kemuliaan Tuhan. Aku berdoa Bapa Sorgawi supaya bukan hanya sudah langit terbuka tapi sorga terbuka Tuhan. Curahkanlah urapan baru kepada mereka, urapan rasuli dan urapan kenabian tercurah kepada mereka Tuhan. Mereka bergerak dalam dimensi kenabian, dimensi kerasulan untuk membangun kembali, merombak hal yang perlu dirombak dan membangun kembali sehingga dibangunlah kerajaan-Mu Tuhan melalui gereja Tuhan. Tuhan, turunlah urapan-Mu Basur, turunlah urapan-Mu ya Bapa Surgawi.
Kita bersyukur buat pentabisan pemimpin gereja ini. Kita beri sorak-sorak buat Tuhan ya. Bangkit berdiri, beri sorak-sorak kepada Tuhan. Ya, kita berdoa supaya melalui gereja atau tempat ini, Kristus semakin terkenal, semakin harum. Karena saya percaya mereka memuliakan Yesus. Dan Yesus akan terkenal di mana-mana di kota Makassar dan di kota-kota lain di seluruh Sulawesi dan di seluruh Indonesia. Oke? Cukup. Silakan duduk kembali. Penyerahan SK Penatua dan SK Status Kejemaatan kepada penatua yang baru ditabiskan dan kepada Badan Pengurus Gereja Lokal GKKD Makassar. Nama lengkap, Mario Gunawan SPD. Tempat dan tanggal lahir, Bandung 27 Maret tahun 1983. Tanggal lahir baru pada bulan Agustus tahun 1998. Nama istri Rosi Ninta Siseani Sinaga. Anak pertama Nicholas Adriel A. Gunawan. Anak kedua Kalia Mikela Sisean Gunawan. Memulai pelayanan di Bandung, di pelayanan pelajar sampai tahun 2006. Pernah melayani sebagai Ketua Wilayah Bandung Selatan pada tahun 2003 dan diutus ke Toraja pada tahun 2006. Kembali dari Toraja ke Bandung pada tahun 2010 dan Tuhan panggil kembali ke Tanah Toraja pada tahun 2019 hingga sekarang. Pentabisan Pendeta Muda Bapak Mario SPD oleh Bapak Pendeta Insinyur Leonardo Mangunsong. Ya, sekarang kita akan memasuki prosesi untuk pengangkatan pendeta muda saudara kita Mario untuk melayani di GKKD Toraja. Ya, sebelumnya saya membacakan surat keputusan dari Sinode Gereja Kristen Kemah Daud. Surat keputusan nomor SGKKD strip S PDM strip 345 strip 9 strip 2024 tentang penetapan pendeta Gereja Kristen Kemah Daud. Badan Pengurus Harian Sinode Gereja Kristen Kemah Daud atau Sinode GKKD pertama menimbang satu-satu setelah memperhatikan buah-buah kehidupan dan pelayanan Jemaat GKKD Toraja. 1-2, demi kemajuan pelayanan jemaat di GKKD Toraja. Kedua, memperhatikan 21, anggaran rumah tangga GKKD pasal 43 tentang pendeta muda. 22, surat pengajuan calon pendeta muda dari GKKD Bandung Pusat sebagai pengayom GKKD Toraja pada tanggal 19 Maret 2024. 23, hasil rapat BPH Sinode GKKD pada tanggal
19 September 2024 memutuskan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ketiga, menetapkan Mario Gunawan, tempat tanggal lahir Bandung 27 Maret 1983, ke dalam jabatan pendeta muda. Dengan demikian, pendeta muda Mario Gunawan berkewajiban memenuhi tugas pelayanan dan tanggung jawabnya kepada Tuhan, Jemaat GKKD Toraja, dan Sinode Gereja Kristen Kemah Daud. Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali jika terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bandung, 19 September 2024, Badan Pengurus Harian Sinode GKKD. Pendeta Dr. Horas A.L. Tobing, MTH, Ketua Umum. Pendeta Dr. Insinyur Freddy K.H. Siregar, MTH, Sekretaris Umum. Jemaat, saya persilakan bangkit berdiri, kita akan berdoa untuk pentahbisan ini. Sebab bukan engkau yang memilih Tuhan, tapi Tuhan yang memilih engkau, yang memanggil engkau sejak dunia belum ada, dan ketika engkau ada dalam kandungan ibumu, untuk membawa kemuliaan Tuhan di kota Toraja. Dan hari ini Tuhan menggenapi kerinduan hatinya buat kota Toraja melalui kehidupanmu. Kirabalah syikiaralaram. Oleh karena itu terimalah urapan Bapa, berkat Bapa, anugerah Bapa, hikmat Bapa, pewahyuan akan Bapa, terimalah sepenuhnya buat engkau untuk membangun jemaat Tuhan GKKD Toraja yang Tuhan katakan, di atas batu karang ini aku akan membangun jemaatku dan alam maut tidak bisa menguasainya. Bangunlah jemaat GKKD di Toraja bersama dengan kuasa Roh Kudus dan kebenaran firman-Nya. Dan apa yang kau injak Tuhan berikan kepada engkau. Sekiralaraba, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, engkau akan menginjak ular dan kalajengking. Tuhan memberikan kunci kerajaan sorga kepada engkau untuk menghancurkan pekerjaan sejahat. Sehingga kota Toraja dan sekitarnya penuh kemuliaan Tuhan, penuh dengan pengenalan Tuhan, penuh dengan cinta akan Tuhan. Tidak ada lagi perbuatan yang tidak benar, tidak ada lagi perbuatan jahat, tapi seluruh penduduk Toraja penuh dengan pengenalan akan Tuhan, penuh dengan pengenalan akan Tuhan, penuh dengan pengetahuan pengenalan akan Tuhan. Aku berdoa, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di kota Toraja dan sekitarnya melalui saudara kami ini Tuhan, melalui pelayanannya Tuhan, melalui Gereja Kristen Kemah Daud yang ada di Toraja Tuhan. Sehingga hatimu puas, hatimu berbangga melihat kemuliaan-Mu Tuhan dinyatakan di kota Toraja melalui saudaraku ini Tuhan. Aku juga berdoa Bapa Surgawi, izinkan mereka melihat kemuliaan demi kemuliaan Tuhan, menyaksikan dan mengalami kemuliaan Tuhan. Aku berdoa seluruh jemaat Tuhan memiliki menjadi murid Kristus yang sejati. Tidak ada satu dari antara mereka yang terhilang, tapi mereka bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Aku berdoa seluruh jemaat Tuhan tinggal dalam pokok anggur itu dan tidak ada yang keluar daripada pokok anggur itu, sehingga ketika mereka tinggal di pokok anggur itu menjadi ranting-ranting itu. Jemaat GKKD Toraja berbuah lebat, berbuah lebat. Aku berdoa supaya iman mereka terkenal di mana-mana, kesetiaan mereka terkenal di mana-mana, kesungguhan hati mereka terkenal di mana-mana. Oleh karena Roh Kudus bekerja atas mereka. Terima kasih Tuhan. Tuhan akan memenuhi segala kebutuhanmu. Kau akan melihat bahwa Dia adalah Jehovah Rafa. Dia adalah Jehovah Rafa, Allah yang menyediakan apapun yang kau perlukan. Dia bukan hanya Jehovah Shalom Juru Selamat, tapi Dia akan membawa engkau mengetahui bahwa Dia adalah Jehovah, bukan hanya Jehovah Rafa,
tapi dia Jehovah Nisi. Dia Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan yang apapun yang kau perlukan. Dia adalah Jehovah Sidkenu, dia adalah Allah Jehovah yang menjadi panji-panji kemenangan buat engkau. Bawalah jemaat Tuhan kepada pengenalan akan Tuhan. Tuhan akan menolong kau membawa jemaat kepada padang rumput yang hijau. Kau akan mengalami bukannya padang rumput yang hijau, air yang tenang. Kau akan melihat, menyaksikan baik-baik bagaimana gada dan tongkat Tuhan menyertai engkau. Dan Tuhan akan menyediakan hidangan bagimu di depan lawan-lawanmu. Engkau bersama dengan jemaat Tuhan akan menyatakan kemuliaan Kristus. Dan Tuhan dipermuliakan melalui engkau. Terimalah urapan Bapa, double portion anointing untuk membawa Toraja bagi kemuliaan nama Tuhan. Seluruh suku kaum bangsa yang ada di Toraja dan sekitarnya akan kau persembahkan kepada nama Tuhan, dan Tuhan permuliakan di sana. Tuhan menyertai engkau, Tuhan memberkati engkau, Tuhan mengurapi engkau, Tuhan membuat kau berhasil. Terjadilah semuanya. Tidak ada satupun setiap janji-janji Tuhan yang tercecer, tapi semuanya digenapi. Semuanya digenapi. Semuanya digenapi secara sempurna. Terjadilah dalam nama Yesus. Aku juga berdoa engkau memberkati istri dari Pak Mario, juga anak-anaknya kau buat berhasil menjadi teladan kesaksian buat anak-anak yang lain dan anak muda yang lain, sehingga banyak orang boleh melihat kemuliaan Tuhan melalui keluarganya. Dalam nama Yesus terjadilah Bapa. Haleluya. Kasih sayang Bapa, pekerjaan Roh Kudus yang tidak terbatas, mukjizat yang tidak lazim menyertai engkau, pelayananmu. Dalam nama Yesus terjadilah. Amin. Penyematan tanda jabatan kepada pendeta muda yang disematkan oleh Pendeta Insinyur Leonardo Mangunsong. Selanjutnya kita akan mendengarkan pesan dan kesan yang akan disampaikan oleh Pendeta Saul Rudy Nixon. Waktu dan tempat kami persilakan. Shalom, yang saya hormati penatua yang luar biasa, Agus Pandisitio. Yang saya hormati juga penatua atau Bapak Rohani kita, Penatua Insinyur Leonardo Mangunsong. Juga tentu dengan istri masing-masing ya. Juga seluruh pengurus GKKD Makassar yang tadi sudah ditahbiskan atau diresmikan. Juga seluruh jemaat, juga secara khusus Kak Dian yang jauh-jauh terbang dari Parbaungan. Untuk melihat buah-buah rohani ya. Izinkan saya menyampaikan kesan dulu ya. Tentunya saya memulai ibadah ini dengan menangis gitu. Nggak bisa nyanyi. Kenapa? Karena saya merasakan kasih setia Tuhan atas hidup saya dan atas jemaat di tempat ini gitu ya. Betapa Tuhan yang setia, Tuhan yang membuka itu, Tuhan yang meneruskannya. Sekalipun banyak goncangan, tapi Tuhan nggak pernah selesai. Dia terus mengerjakannya. Saya flashback sedikit, saya menginjak kaki di Makassar ini tahun 95. Jadi orang GKKD itu punya ciri khas, kemanapun pasti penginjilan buka persekutuan. Itu yang dikerjakan. Jadi sebenarnya tahun 95 saya dengan waktu itu ada Lim Hendra, kemudian Henrik Sitorus yang sekarang di Pekanbaru, kemudian
Kak Emi, kemudian Bang Renan. Ada satu lagi perempuan, cuman saya lupa namanya, inget-inget nggak inget. Dan kita memulai persekutuan di rumah almarhum Tante Lis sebenarnya. Jadi waktu itu kita buka persekutuan, tetapi kemudian situasi, saya hanya setahun karena keburu pindah, tetapi kemudian akhirnya Tuhan nggak berhenti ya, Tuhan kirim Kadian, akhirnya saya balik lagi dalam satu waktu, dan mungkin sebagian jemaat belum mungkin belum dengar ceritanya. Ibadah sebagai gereja, kalau persekutuan kan udah lama gitu. Ibadah gereja itu dimulai dari sebuah doa semalaman gitu. Doa semalaman karena kita rindu untuk meluaskan patok-patok kita. Kemudian kita pergi berdoa semalaman, kalau tidak salah di Malino ya. Di Malino kita rindu memulai sebuah ibadah karena jemaat sudah banyak tapi berhenti di persekutuan. Dan kemudian saya ingat waktu itu Tuhan lawat ketika istri saya nyanyi Be Still and Know That I Am God. Itu kami nangis, semua nggak ngerti kenapa gitu. Cuman kayak Tuhan ngomong, tenang, aku Tuhan. Aku yang bertanggung jawab atas pelayanan itu, kami nangis. Dan itu memberi kekuatan untuk akhirnya waktu itu kita start memulai sebuah ibadah. Sambil paralel kita ngurus surat, jadi kita mulai ibadah di Hotel Delia ya. Hotel Delia. Nah kemudian kita urus surat izin operasional ke Bimas Kristen. Waktu itu bayangan saya antara akan diberikan atau mungkin cukup lama, kira-kira seperti itu. Karena saya pernah ngurus di Ambon, itu nggak bisa, saya udah waktu itu ada jemaat yang cukup untuk sebuah ibadah raya, untuk sebuah gereja, tetapi ditolak gitu. Jadi ditolak, kemudian di Kupang juga demikian. Jadi bayangan saya akan seperti itulah, tapi kita nekat waktu itu kita buat ibadah raya, walaupun surat izin operasional yang nyusul gitu. Dan akhirnya kita terkejut dengan mujizat Tuhan. Jadi benar Tuhan mengawali ibadah raya gereja ini dengan satu firman Tuhan. Be still and know that I am God. Dan itu memberi benar terjadi firman itu mukjizat. Akhirnya 3 hari saya ditelepon sama Bimas Kristen, Pak Saul ini surat ujian operasional sudah keluar ke GKD. Gitu. Wah ini saya itu benar-benar kaget mukjizat gitu. Jadi kalau saya lapor ke sinode aja pada bingung gitu karena di mana-mana tempat sulit sekali mendapatkan surat izin operasional gereja. Tapi di Makassar ini dimulai dengan firman Tuhan, kemudian dimulai dengan mukjizat, maka saya percaya ke depan akan ada banyak mukjizat. Ini yang saya yakini melihat proses walaupun tadi cukup panjang prosesnya dengan segala pergumulan, tapi Tuhan nggak berhenti. Ketika Tuhan sudah berfirman, itu hanya masalah waktu. Gitu. Tuhan akan mengerjakannya. Itu yang kesan saya tentang bagaimana jemaat ini dimulai. Pendirinya bukan siapa-siapa, bukan Kadian, bukan saya, bukan Bang Agus, tapi pendirinya Tuhan Yesus. Ini yang perlu kita ingat bersama-sama, pendirinya Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus yang mendirikan, nggak ada yang bisa menahan, gitu. Nggak ada yang bisa menghentikan. Dan satu pesan saya dan kerinduan kita dari dulu, Makassar ini bisa jadi hub untuk Indonesia Timur. Gitu ya. Seperti apa yang disampaikan tadi, khotbah tadi, bahwa dari Makassar ini seluruh Indonesia Timur akan mengenal Tuhan. Gitu. Kalau tadi kan di Efesus 2 tahun Paulus mengajar di sekolah Tiranus, 2 tahun Asia dijangkau. Kita dulu bermimpi bahwa, dan ini menjadi pesan juga bahwa Makassar ini jadi hub untuk Indonesia Timur. Gitu. Artinya meluas nanti ke Maluku, meluas ke Papua, itu tanggung jawabnya Makassar sih, karena jarak lebih dekat gitu. Sebenarnya saya tadinya mau mengundang teman-teman ex pelayanan di Ambon, cuman akhirnya batal gitu ya. Saya ingin semacam rekonsiliasi gitu. Kenapa? Karena kita pernah tinggalkan di Ambon. Saya pernah melayani di Ambon.
ada 50-an jemaat yang akhirnya saya serahkan secara resmi ke GBI. Karena waktu itu GKKD belum ada orang gitu ya. Dan itu ternyata masih mengganjal di hati saya dan hati mereka yang saya tinggalkan. Jadi kayak saya punya anak saya tinggalin gitu aja. Dan itu yang waduh saya bilang saya pengen undang mereka satu saat ke Makassar ketemu saya harus minta maaf gitu karena meninggalkan anak-anak gitu ya. Saya serahkan ke bapak yang lain kan. Ternyata mungkin ya kecewa juga gitu ketika diserahkan seperti itu. Jadi pesan saya ke penatua yang baru juga seluruh teman-teman di sini saya titip Ambon. Suatu saat saya akan pertemukan gitu untuk bisa benar-benar Makassar ini jadi hub untuk Indonesia Timur gitu ya. Jadi kita dari Bandung nanti nggak usah jauh-jauh ke Ambon, cukup dari Makassar tinggal naik kapal Kambuna ya. Bisa banyak orang pergi ke sana, bisa menjangkau Maluku yang begitu luas dan Papua yang sangat-sangat membutuhkan. Dan saya percaya dengan tim tadi yang didoakan, saya melihat orang-orang yang setia sudah terbukti ya. Karena saya lihat mereka ini orang-orang yang ada sampai hari ini berarti orang-orang yang setia. Dan kalau sampai hari ini setia, saya percaya mereka adalah orang-orang yang dapat dipercaya untuk mengejar Indonesia Timur bagi kemuliaan Tuhan. Itu saja yang saya sampaikan, Tuhan Yesus memberkati. Penyerahan SK Pendeta Muda kepada Pendeta Muda yang baru ditabiskan. Penyerahan SK Penatua dan SK Status Kejemaatan.
Demikianlah prosesi petapisan penatua, pendeta muda, dan pendewasaan jemaat GKKD Makassar. Untuk acara selanjutnya, saya serahkan kepada pemimpin pujian. Baik Bapak Ibu, kita akan menutup ibadah kita pada siang hari ini. Saya undang untuk bangkit berdiri. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise. Oh Lord, oh Lord our God. Oh, praise the name. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise. Oh Lord our God. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we sing your praise. Oh Lord our God. Sekali lagi, lebih lagi kita puji Tuhan. Haleluya. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise. Oh Lord our God. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise. Oh Lord our God. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name. Saya persilakan Bang. Forevermore. For endless days we will sing your praise. Oh Lord our God. Sekali lagi, haleluya. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise. Oh Lord our God. Oh Lord our God. Hallelujah. Oh Lord our God.
kita berikan sorak-sorak buat Dia. Segala kemuliaan, hormat, pengagungan kami berikan kepada Engkau, Yesus Kristus, Raja segala raja, Sang Kepala Gereja, Roh Kudus. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu atas kota ini, Sulawesi, Indonesia Timur, Indonesia, dan bangsa-bangsa seperti yang Kau putuskan di sorga melalui gereja Tuhan di tempat ini, melalui gereja Tuhan yang ada di Toraja. Terima kasih Bapa Sorgawi. Kami percaya apapun yang Kau firmankan itu pasti segera digenapi. Sebab kami terhubung dengan Engkau karena kami percaya dengan firman-Mu Tuhan. Langit dan bumi akan goncang, tapi firman-Mu tetap selama-lamanya. Kami percaya bahwa firman-Mu akan segera digenapi. Kami submit kepada firman-Mu Tuhan. Dan mengerjakan apa yang Kau firmankan Tuhan. Dengan hati seorang hamba. Dan kami percaya rencana-Mu tidak ada satupun yang gagal. Tapi semuanya digenapi. Oleh karena itu jemaat Tuhan, angkat kedua belah tangan-Mu. Terimalah berkat daripada Bapa Surgawi. Pada hari ini ketika Kau mendengarkan firman Tuhan dan melakukan dengan setia, maka Tuhan akan mengangkat Engkau ke atas segala bangsa di muka bumi. Keluar masukmu, rumahmu diberkati oleh Tuhan. Apapun yang Kau kerjakan berhasil. Menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Menjadi orang-orang yang ternama, yang dimuliakan Tuhan dimanapun engkau berada. Apapun yang kau kerjakan, dirimu dalam pekerjaanmu, dalam rumah tanggamu, dalam studimu, dalam usahamu, Tuhan membuat kau berhasil. Engkau akan melihat kemuliaan demi kemuliaan Tuhan. Engkau akan membawa kemuliaan demi kemuliaan Tuhan. Engkau akan bergerak dan mengalami mukjizat yang tidak lazim. Mulai dari hal-hal yang sederhana sampai hal-hal yang mustahil. Karena Allah yang menyertai engkau adalah Allah yang pernah menyertai bangsa Israel. Allah yang menyertai engkau, Allah juga yang pernah menyertai Musa, Yosua, dan Tuhan buat mereka berhasil. Tuhan yang sama juga membuat keberhasil. Dan persekutuan dengan Roh Kudus yang sangat manis, intim, dan mesra sekali. Kau mendengar suaranya sehingga kau berjalan dengan keakuratan luar biasa. Itulah yang menyertai engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus Kristus, mari kita kata bersama-sama.